Oke, sudah hadir semuanya? Silakan yang sudah hadir langsung langsung absen saja di kolom live chatnya. Silakan sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, dari mana aja nih teman-teman? Boleh langsung absen dulu? Oke, kita absen ya, satu persatu kotanya. Wah, ada yang dari Surabaya, Palembang, Tasik, Jogja, Gorontalo, Kediri. Wah, luar biasa ya. Sudah cukup ramai nampaknya yang hadir. Oke. Oke, teman-teman, sebelum saya mulai, sekaligus saya ingin mengumumkan bahwa malam hari ini webinar saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh salah seorang partner saya juga. Ya, beliau ini salah satu member Abdi juga dan nantinya ke depannya juga akan ikut dengan saya juga untuk mengisi training Facebook Ads. Ya, mungkin kalau teman-teman sudah lihat di banner, teman-teman kalau udah lihat di banner webinar itu yang membawakan saya dan juga Mas Heldi. Mungkin Mas Heldi boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman yang lain, nama dan asal kotanya mungkin. Oke. Ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Heldi Suretno, bisa dipanggil Heldi. Ya. Asal saya itu dari Pontianak. Dari Pontianak ya? Iya, dari Pontianak. Luar biasa. Ini jauh-jauh ke Jakarta ya? Iya. Ada yang dari Pontianak nggak? Ini mungkin rekannya Mas Heldi atau mungkin temannya Mas Heldi juga. Mungkin kita sebelum mulai, mungkin Mas Heldi mau cerita-cerita sedikit soal pengalamannya di Abdi, mungkin seperti apa agar teman-teman juga tahu kira-kira. Langsung aja Mas, kalau mau diceritain, ceritain aja. Oke. Sebelumnya di Abdi saya sudah setahun lebih, dan awalnya sebelum masuk Abdi saya itu benar-benar masih gaptek lah masalah Facebook Ads dan lain-lainnya. Ternyata di Abdi itu semua ilmu-ilmunya itu mudah dipahamin. Yang penting satu aja sih, niatnya mau praktek aja dan mau terus ngulang-ngulang terus ilmunya. Karena kalau baru sekali pasti masih bingung. Macam saya dulu pun butuh pengulangan 2-3 kali baru nguasain Facebook Ads-nya. Dan sekarang alhamdulillah di Abdi ya penghasilannya lumayan besar lah untuk sekarang ini. Bahkan bisa dibilang menjadi penghasilan utama. Bukan lagi penghasilan tambahan buat saya. Iya, luar biasa ya Mas ya. Iya. Kalau boleh tahu, udah dapat rewardnya juga dari Udah. Abdi? Udah ya? Oh, iya. Nanti Dapat reward apa nih kemarin? Kemarin ngambil laptop dan nanti Laptop? Desember nih ngambil lagi. Nggak tahu Ngambil yang lain lagi. Oh, laptop lagi atau motor? Atau apa nih? Mungkin laptop lagi. Laptop lagi, wah, Iya. luar biasa teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah mungkin tadi sudah kenal dengan Mas Heldi. Ini luar biasa sekali Mas Heldi juga saya cukup kenal dengan beliau di awal karena Mas Heldi ini salah satu peserta training Facebook Ads ya, yang Iya. angkatan berapa Mas?
Yang kedua. Yang kedua ya. Jadi Mas Heldi ini salah satu peserta training Facebook Ads yang kedua. Jadi waktu itu training FB Ads itu baru pertama kali kami luncurkan di Abdi. Dan Mas Heldi ini salah satu pesertanya. Dan alhamdulillah gara-gara training Facebook Ads tersebut, beliau memutuskan serius, jalankan, akhirnya mendapatkan semua rewardnya. Dan yang paling penting sebetulnya bisa dapat income-nya juga yang cukup luar biasa dari Abdi. Ya, jadi teman-teman kalau ingin belajar lebih banyak, belajar lebih lanjut, ya pastikan simak webinar kita malam hari ini dan nantinya training-training FB Ads untuk kedepannya nanti akan banyak dibawakan oleh beliau. Jadi sekali lagi pastikan simak baik-baik ya. Oke, sebelum mulai kita buka dulu mungkin dengan sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya jawab, boleh langsung tanya jawab sekarang. Mungkin nggak lama-lama, cukup untuk membuka aja sambil nunggu yang lain hadir juga dan menyimak. Kalau mau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di kolom live chat. Nanti akan coba kami berdua bantu jawab. Silakan. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Tapi mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa saya jawab ya, karena mungkin waktu yang terbatas juga. Jadi ya kami filter hanya beberapa saja yang kami jawab. Oke. Sebelumnya mungkin di antara teman-teman, Bapak Ibu semua, ada yang baru gabung kemarin, ada yang baru gabung minggu lalu, atau mungkin baru sebulan ini, atau mungkin ada yang udah lama gabung dan masih bingung gimana caranya. Nah, tenang aja, ya di Abdi sudah disediakan semuanya, bahkan fasilitas dari mulai training online, training offline, bahkan sekarang kita kasih tambahan fasilitas eksklusif lagi, yaitu berupa webinar. Webinar ini diadakan 2 kali seminggu, dan ini luar biasa sekali. Anda kalau training di luar sana, webinar 2 kali seminggu, itu khususnya materi yang dibahas di webinar ini, itu kalau di luar sana kalau dijual itu bisa harganya 5-10 juta. Tapi di Abdi bahkan jadi fasilitas. Jadi ini luar biasa sekali. Oke, mana ya? Pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kalau belum paham, baru gabung kemarin, nggak apa-apa. Ikuti dulu aja webinar malam hari ini dan nanti kita biasanya selalu ngerekap. Biasanya kita selalu ngerekap semua webinarnya dari 1 sampai yang 13 kemarin. Bahkan yang malam ini juga kita rekap juga. Jadi buat yang ketinggalan tenang aja. Dan pastikan tonton dulu semua video di Training Center ya, dari mulai video 1 sampai dengan video ke-24. Kemudian lebih bagus mana? Iklan gratis atau berbayar? Dua-duanya bagus, dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Pastikan tahu strateginya, tahu caranya, karena baik traffic gratisan maupun traffic berbayar, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau saya bahas sedikit soal traffic gratisan, salah satu kelebihannya mungkin ya gratis, tapi mungkin butuh proses yang agak lama dan butuh kesabaran. Tapi kalau traffic berbayar, itu bisa cepat hasilnya kelihatan walaupun kita ngeluarin uangnya. Tapi sekali lagi, kedua strategi tersebut akan berhasil kalau kita paham mindsetnya. Jadi pastikan pahami dulu mindsetnya baik traffic gratis maupun traffic berbayar. Semua udah kami sediakan di dalam video training center dan juga di Kopdar maupun di training. Jadi pastikan ikuti semua kurikulum yang ada di Abdi. Oke. Apakah ada lagi pertanyaannya? Cara gabung grup FB, wah ini luar biasa nih. Nanti kita akan bahas, nanti sama bareng Mas Heldi juga, nanti kita akan bahas bagaimana caranya gabung ke grup Facebook. Tapi kita akan bahas di akhir. Jadi pastikan Bapak Ibu dan teman-teman semua simak webinar malam hari ini sampai terakhir, sampai habis. Ya karena kalau tidak menyaksikan sampai habis rugi sekali karena tidak akan dapat cara gabungnya gimana. Nanti kita akan jelaskan juga grup eksklusif itu isinya seperti apa, ketentuannya bagaimana, dan apa keuntungan kalau gabung. Nanti akan kita jelaskan semua di situ lengkap, detail. Oke, mungkin saya batasi lagi untuk 2 pertanyaan lagi mungkin ya. Oke, sambil nunggu yang lain. Oke, ada lagi nggak nih? Oke, iklan berbayar. Iklan berbayar nih salah satunya Google Ads. Ya, malam hari ini kita akan membahas Google Ads juga. Nah, oke. Facebook Ads modal awalnya berapa? Berapa ya? Ya, saran saya per hari minimal di angka berapa? 50.000. Ya, minimal kalau mau efektif di angka 50.000 atau sampai 100.000 lah per hari. Ya, karena kalau ini panjang sebenarnya kalau saya jelaskan. Teman-teman akan lebih paham nanti ketika sudah nonton video di dashboard dan juga sudah ikut
Kopdar maupun training Facebook Ads. Nanti akan dijelaskan lebih detail di pertemuan seperti itu. Oke, sudah cukup ramai nampaknya. Kopdar ada yang dekat Banyuwangi. Yang dekat Banyuwangi itu biasanya kalau nggak di Bali, di Surabaya. Ya itu kita sering sekali ngadain kopdar di dua kota tersebut, di Bali maupun di Surabaya. Jadi buat yang domisilinya di sekitar kota tersebut, langsung datang aja kopdarnya. Kebetulan di bulan Januari ini kita sudah rilis jadwal kopdar dan training Facebook Ads terbaru. Ada yang belum tahu? Kalau belum tahu jadwal kopdar terbaru, langsung cek aja di dashboard, ya di dashboard masing-masing di event Abdi. Nanti event yang terdekat dari kota Anda, langsung daftar aja, karena ya memang kuotanya terbatas, seatnya sangat terbatas. Jadi kalau daftarnya nanti belakangan, ya nanti akan keburu penuh, ya. Nanti kalau keburu penuh, ya sayang sekali, rugi sekali, nanti malah nggak bisa datang, ya. Oke. Mungkin kita akan segera mulai. Sebentar. Kopdar Jakarta ada di, coba cek di jadwal, itu ada di Sabtu besok, jadi langsung daftar aja. Apalagi Jakarta ini sering sekali ada kopdar. Ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih dari Pak Suharyanto. Mana lebih bagus ikut training atau kopdar dulu? Ya, saran saya gimana kalau dari Mas Heldi? Kalau saran saya di awal itu ikut kopdarnya dulu. Karena di kopdar itu kita belajar Facebook Ads, ya ibaratnya di awal mindset, dan yang keduanya itu mulai langsung praktek Facebook Ads. Ntar kalau udah dari kopdar, baru langsung lagi training Facebook Ads 2 hari. Jadi belajar dari yang awal dulu baru ke expertnya di Facebook Ads 2 hari. Karena kan di hari keduanya udah membaca data dan mengelola data hasil iklan di hari pertama. Oke, ya jadi memang betul ya, saya juga setuju sama Mas Heldi. Jadi saran saya memang kalau memang bisa ikut kopdar dulu, ikut kopdarnya dulu, ya biasakan. Kenapa? Karena supaya nanti ketika ikut training Facebook Ads itu nanti nggak bingung lagi. Karena banyak member yang belum ikut kopdar, tahu-tahu langsung ikut training FB Ads, itu malah kebingungan, ya. Kenapa? Karena pada dasarnya Facebook Ads itu ngebahas hal-hal yang dasar, hal-hal yang basic banget. Jadi kalau belajar itu biasakan dari yang basic dulu, dari yang dasar dulu sampai kemudian yang paling expert. Nah, training FB Ads ini ibarat kata lanjutan dari materi-materi yang ada di kopdar. Dan pastikan sebelum datang kopdar maupun training FB Ads, tonton dulu semua video yang ada di dashboard. Nah, itu penting sekali karena banyak yang datang kopdar belum nonton video, ya ujung-ujungnya kebingungan sendiri, ya. Jadi pastikan ditonton dulu sampai ya minimal sampai video teknis lah, sampai video praktek, baru nanti bisa datang ke kopdar ataupun training FB Ads. Ya kalaupun belum nonton ya boleh sih, tapi ya harus kerja lebih ekstra keras aja nanti di kopdar ataupun di training. Maksudnya harus belajar lebih keras lagi nanti di kopdar ataupun di training. Oke, nampaknya itu dulu aja untuk sesi tanya jawabnya. Sekarang kita akan langsung segera mulai karena sejujurnya malam hari ini kita akan cukup banyak membahas materi, jadi agar tidak terlalu malam juga dan efektif webinarnya. Jadi kita langsung mulai aja. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin pesan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selama materi dimulai, selama saya menjelaskan materi, saya minta untuk tidak komentar dulu di kolom live chat, ya. Takutnya mengganggu fokus yang lain yang sedang ingin belajar. Karena saya tahu ada ratusan, bahkan mungkin nanti bisa sampai ribuan yang nonton webinar malam hari ini. Mereka semua ingin belajar, mereka semua ingin serius, niat belajar, ngulangin waktu. Ada yang mungkin sambil di jalan, ada yang mungkin di rumah lagi nyantai, atau mungkin lagi melakukan aktivitas, ya, atau mungkin lagi liburan, ya. Tapi menyempatkan datang menonton webinar karena ingin belajar. Nah, saya harap tidak ada komentar dulu selama materi berlangsung, agar tidak mengganggu yang lain yang ingin belajar, agar belajarnya bisa lebih fokus. Dan nanti kalau mau komentar, tenang aja. Kita siapkan satu sesi khusus nanti di akhir, sesi tanya jawab. Itu teman-teman boleh tanya jawab ya ke saya langsung, ke saya dan Mas Heldi di sini di kolom live chat. Tapi nanti setelah saya berikan instruksi sudah boleh tanya jawab. Oke? Sip ya. Kita langsung mulai. Sebelum mulai, suara saya gimana kira-kira? Cukup jelas? Kalau jelas saya akan lanjutkan. Jelas nggak kira-kira? Saya tunggu komentarnya dulu. Setelah komentar ini, ya saya harap, saya minta tolong tidak ada komentar lagi sampai dengan nanti sesi tanya jawab, agar fokus. Jelas suara saya? Jelas ya? Oke, sip. Jelas. Oke, lanjut. Oke, jelas. Sip, karena sudah jelas kita langsung mulai saja.
Kita langsung buka webinar malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita bertemu lagi di webinar yang ke-14 ya. Tidak terasa sudah 14 webinar berjalan dan sudah banyak sekali materi yang kami sharingkan. Luar biasa, dan pastikan Bapak Ibu teman-teman siap untuk belajar malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar semua yang di-sharingkan di webinar malam hari ini bisa jadi bermanfaat dan jadi berkah buat kita semuanya. Amin. Amin. Oke, berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di webinar eksklusif Abdi yang ke-14. Nah, di webinar eksklusif malam hari ini, seperti biasa kita akan melanjutkan materi yang sudah dibahas, khususnya di webinar-webinar sebelumnya. Nah, materi apa saja yang akan dibahas, mungkin di awal akan dijelaskan dulu sedikit oleh Mas Heldi. Jadi malam hari ini seperti biasa buat yang sudah tahu webinar hari Kamis ini kita akan membahas apa? Google Ads, ya. Google Ads. Kita akan membahas materi Google Ads. Lanjutan dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang nanti ngerasa bingung atau ngerasa belum sampai atau gimana, tenang aja karena di webinar sebelumnya sudah kami rekam. Jadi boleh ditonton lagi nanti setelah nonton video ini. Tonton lagi webinar-webinar yang sebelumnya agar nyambung, ya agar paham. Nah, malam hari ini kita akan bahas apa saja? Mungkin langsung dijelaskan oleh Mas Heldi. Oke, silakan. siap. Pada malam hari ini 4 hal yang akan dibahas pada webinar. Yang pertama, cara membuat ekstensi iklan di Google Ads agar iklannya yang ditayangkan lebih menarik. Gini aja deh, Google Ads itu kan kalau iklannya bagus, yang pasti kan dapat untung. Tapi bagaimana pada malam hari ini kita membuat lebih menarik lagi iklannya. Jadi kalau iklan semakin menarik, berarti kan ya semakin mendapatkan yang kita inginkan ataupun profit yang lebih. Habis itu yang kedua, 3 kesalahan dasar yang membuat iklan menjadi tidak efektif. Terkadang itu orang hanya ngiklan Google Ads, tapi nggak tahu kesalahan dasar yang mereka tanpa ketahui. Jadi di sini mungkin kami akan men-sharingkan 3 kesalahan dasar apa aja yang membuat iklan teman-teman tidak efektif. Terus yang ketiga, product knowledge agar omset Anda meningkat drastis dalam 30 hari ke depan. Dan yang terakhir 4, sesi tanya jawab. Jadi mungkin itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, jadi tadi 4 poin itu sudah dijelaskan oleh Mas Heldi. Mungkin saya sedikit menambahkan. Intinya adalah membuat ekstensi itu yang pertama, bagaimana caranya. Tujuannya agar iklan di Google Ads-nya itu bisa jadi lebih menarik. Kan kalau iklan lebih menarik, otomatis kan lebih banyak bisa mendatangkan traffic atau pengunjung. Otomatis kalau semakin banyak pengunjung yang datang, ya otomatis kan jadinya profit atau omset Anda juga makin besar. Ya, ngomong-ngomong Mas Heldi sendiri udah coba kan, udah praktek kan Google Ads? Udah coba. Udah ya? Nah, boleh mungkin ceritain pengalamannya praktek, udah ngiklan, hasilnya gimana mungkin biar teman-teman juga ada gambaran. Oke, selama saya mulai Google Ads itu di awal pas seminar webinar yang kedua, yang pertama kali Mas Fadel sharingkan. Jadi saya mengikuti selama sharingan webinar ini dan alhamdulillah dengan biaya 500.000 saya udah mendapatkan 4 tim reseller. 4 reseller? Ya. 4 reseller, luar biasa. Padahal itu ya ibaratnya di awal nggak ada basic sama sekali. Cuman diniatkan belajar, ya udah praktekkan terus, itu yang paling penting. Soalnya kalau kita nggak hanya tahu, nggak praktek, ya sama aja bohong. Jadi ibaratnya selain belajar, dipraktekin dan selalu di speed testing mana aja iklan yang jelek ataupun yang bagus. Oke, jadi itu mungkin sedikit sharing dari Mas Heldi. Jadi beliau ini ternyata beliau udah ngikutin webinar dari yang kedua ya? Iya. Ya, beliau udah ngikutin webinar dari yang kedua, kemudian dipraktekkan, dan lumayan untuk pemula, maksudnya untuk yang baru ngiklan Google Ads pertama kali, dapat 4 reseller itu lumayan banget ya. Karena yang berharga sekali lagi di Abdi itu, yang berharga itu bukan komisi referralnya, tapi lebih ke kita dapat tim reseller loh, kita dapat pasukan digital yang bisa jadi aset buat kita semua gitu. Wah, itu luar biasa sekali, dan di luar sana Anda akan sulit sekali dapat peluang atau kesempatan seperti ini. Oke, sekarang saya akan lanjutkan aja bagaimana teknisnya keempat hal ini akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, kita langsung mulai. Yang pertama adalah kita akan bahas langsung yang poin pertama ini,
bagaimana caranya membuat ekstensi iklan di Google Ads agar iklan yang ditayangkan lebih menarik. Nah, sebelum saya lanjutkan, apa itu ekstensi iklan? Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, ekstensi itu apa sih, Mas? Nah, ini saya akan langsung jelaskan di sini. Jadi, ekstensi kalau dari sisi bahasa kan artinya perpanjangan, ya. Namanya juga extend. Extend itu kan memperpanjang. Kalau Anda liburan, waduh saya pengen extend nih, berarti kan Anda memperpanjang masa liburan Anda. Tadinya 3 hari, jadi, waduh pengen extend nih jadi seminggu, berarti kan diperpanjang tuh, jadi seminggu 7 hari. Nah, jadi ekstensi itu adalah perpanjangan. Ibarat kata, kenapa perpanjangan? Karena seperti yang teman-teman sudah tahu sebelumnya, iklan di Google itu kan cuma, nih kalau teman-teman lihat di slide, itu kan kalimatnya itu cuma bisa pendek, bener nggak? Ya contoh nih misalnya saya cari nih jual penumbuh rambut, ya. Ini kalimatnya cuma sampai cuman 2 baris. Sedangkan kalau teman-teman biasa ngiklan di Facebook Ads misalnya atau biasa ngiklan di Instagram, itu captionnya kadang panjang-panjang nggak? Kan kadang panjang, bener nggak? Nah, karena captionnya panjang, jadi di Google terbatas. Nah, gimana caranya agar tampilan kita di Google itu tidak hanya terbatas sama 2 baris tulisan ini aja, kayak contoh di depan. Nah, makanya kita butuh yang namanya ekstensi. Ekstensi ini ya perpanjangan. Nih, contoh nih kalau teman-teman lihat di slide, ketika saya search jual penumbuh rambut, terus kan ini yang muncul nih, kebetulan pas banget nih di halaman pertama nih, ya. Ini adalah dia ada kalimat promosinya dan juga di bawahnya ini ada 2, ini extension nih namanya, yang tulisannya suplemen promo dan juga free travel bag itu extension. Jadi kenapa extension ini dibuat? Tujuannya adalah agar iklannya lebih menarik. Nah, coba teman-teman bayangkan, coba perhatikan dulu. Bayangkan kalau misalnya iklan yang ditayangkan di Google Ads itu cuma 1 baris, sama satu lagi. Ada 2 iklan seperti ini. Yang pertama, ini ada extensionnya seperti ini, ada 2 suplemen promo, terus ini ada free travel bag apalah gitu ya. Sama yang satunya lagi nggak ada apa-apa, cuma standar aja, cuma 1 baris, headline-nya sama copywriting-nya, paling cuma beberapa baris. Kira-kira mana yang lebih menarik? Yang lebih menarik pastinya yang ini, di atas. yang ada extension-nya, karena orang jadi pertama dari sisi tempatnya, ini iklan ini ditampilkannya tuh lebih luas ya, lebih luas sehingga orang juga matanya jadi lebih apa ya istilahnya ya, lebih Enak dilihat. enak dilihat dan orang lebih awas juga jadinya, lebih ngeh, ada nih iklan ini. Itu jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar iklan yang tampil itu bisa lebih menarik. Itu. Emang kalau iklan lebih menarik efeknya apa? Efeknya nanti bisa menaikkan CTR. Ya, CTR buat yang belum tahu, CTR adalah click through rate. Jadi perbandingan antara perbandingan antara iklan kita ditampilkan dengan jumlah orang yang klik. Logikanya, iklan kita ditayangkan 100 kali. Dari 100 kali iklan kita tayang, dari 100 kali iklan kita tayang, 20 itu ngeklik. Itu yang pertama. Yang kedua, iklan kedua nih. 100 kali tayang, yang ngeklik 50. Ya, jadi kalau iklan pertama CTR-nya berarti 20% karena 20/100. Iklan yang kedua CTR-nya 50/100, 50%. Mana iklan yang lebih bagus? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua pastinya karena CTR-nya lebih tinggi. Jadi dengan jumlah tampil yang sama tapi orang ngekliknya lebih banyak karena CTR-nya lebih tinggi. Salah satu penyebab CTR-nya lebih tinggi adalah dengan extension ini. Nah, ini mungkin materi lanjutan atau materi tambahan dari cara membuat iklan lebih menarik. Nah, caranya adalah salah satu dengan menambahkan ekstensi atau extension kalau bahasa Inggrisnya, ya. Kemudian, kenapa kita perlu menambahkan ekstensi pada iklan? Ya, ini sebenarnya cukup panjang kalau saya jelaskan, namun saya jelaskan inti-intinya saja. Yang pertama, agar ukuran iklan yang ditampilkan lebih besar, ya. Mungkin tadi teman-teman udah lihat kalau ngiklan biasa tanpa ada extension kan ukuran iklannya cuma sebaris, 1 baris, 2 baris, headline-nya cuma 1 baris, tapi copywriting-nya itu sampai 2 baris, 3 baris, paling cuma sampai situ aja. Tapi kalau pakai extension itu bisa jadi kalau yang di handphone itu hampir 1/4 halaman tuh iklan Anda. Logikanya kalau hampir 1/4 itu yang muncul iklan Anda, lebih menarik, lebih menarik. Efeknya ya tadi bisa menaikkan nilai CTR-nya. Jadi yang ngeklik tuh bisa makin banyak dengan jumlah tayang yang sama. Yang kedua, iklan terlihat lebih menarik, ya sudah tadi, dan juga terpercaya.
Ya, kenapa? Karena kalau kita menambahkan extension seperti itu orang akan lebih menganggap kalau saya ngelihat iklan yang seperti itu, saya nganggapnya iklan ini jadi lebih terpercaya, lebih trust gitu. Jadi saya juga ngelihat, wih ini ada promo hubungi kami. Misalnya extension itu kan kalimatnya bisa beda-beda. Misalnya ada kalimat garansi, promo, free ongkir, hubungi kami dan lain-lain. Kalau ada kata-kata seperti itunya dan bisa diklik masuk ke website, itu akan menimbulkan kesan, wah ini resmi nih yang jualan nih, bukan abal-abal nih, terpercaya, bukan bohongan. Jadi lebih terpercaya. Nah itulah gunanya kita menambahkan ekstensi pada iklan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuannya adalah agar semakin banyak informasi yang ditampilkan pada iklan. Ya balik lagi kepada bahasan yang tadi di awal. Kalau Anda tidak pakai extension, cuman model iklan yang standar, headline, 2 headline, sama copywritingnya juga nggak bisa banyak yang muncul. Terbatas. Ya, terbatas. Jadi otomatis juga iklannya nggak akan banyak informasi yang bisa kita tampilkan. Sedangkan mungkin banyak informasi-informasi yang mau kita kasih, tapi nggak bisa tampil karena nggak ada extension. Nah, itulah pentingnya kita menambahkan ekstensi atau extension pada iklan agar informasi misalnya apa nih, lagi di promo buy one get two, ada free ongkir, ada harga khusus, ada testimoni, itu bisa kita tampilkan semua dengan menggunakan extension ini. Ya. Jadi ini gambaran dasar sebelum kita nanti praktek. Oke, masih jelas kan gambar dan suaranya? Kalau masih jelas, nanti kita akan langsung praktekkan. Jadi ada 10 jenis extension. Ya. Oh ya, saya tunggu dulu komennya. Apakah masih jelas? Kalau jelas komen aja jelas. Suaranya jelas? Jelas? Oke. Belum. Oke, jadi saya mau sedikit menambahkan. Oke, jelas. Sip. Jelas. Sip. Saya mau sedikit menambahkan, jadi ada 10 jenis extension atau ekstensi yang bisa teman-teman tambahkan ketika beriklan di Google Ads. Ya, ada 10. Tapi saya malam hari ini tidak akan menjelaskan ke 10-10-nya karena memang pertama cuma ada beberapa extension aja yang efektif kalau digunakan. Yang lain mungkin belum begitu efektif. Jadi saya hanya akan menjelaskan yang paling efektif saja kalau digunakan. Jadi ada 10. Ya, sekarang kita akan langsung praktekkan bagaimana caranya membuat extension. Ya, sekarang kita masuk ke Google Ads-nya. Buat teman-teman yang sudah ngiklan di Google Ads, ya harusnya udah nggak asing lagi dengan tampilan seperti ini. Dengan tampilan dashboard Google Ads, ya. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, ya alhamdulillah masih jelas suaranya. Ya. Oke, buat yang baru masuk langsung simak aja. Yang baru masuk langsung simak aja karena nanti tenang aja ada rekamannya. Jadi buat yang nggak sempet nonton dari awal, tenang aja. Rekamannya sudah disiapkan. Bahkan dari video-video webinar sebelumnya itu sudah kami sediakan juga. Oke. Sip. Ini masih menunggu untuk loading. Oke. Nah, jadi buat yang sudah beriklan, jadi extension ini bisa teman-teman tambahkan ketika membuat iklan ataupun iklannya udah jadi. Ketika iklannya udah jadi, mungkin kemarin iklan udah jadi nih, tapi mas saya belum nambahin extension soalnya saya belum tahu itu apa. Nah, tenang aja, justru di sini akan kita pelajari bagaimana caranya menambahkan extension pada iklan yang sudah ada, sudah berjalan. Nah, ini contohnya. Contohnya, teman-teman kalau membuka dashboard Google Ads, ya kan pasti pertama ini yang dibuka. Nah, yang pertama teman-teman buka itu coba dicek di bagian campaign-nya dulu. Kan pasti teman-teman bikin campaign-nya banyak dong, lebih dari satu, bener nggak? Nah, jadi buka dulu campaign-nya. Kayak saya ini buka di bagian campaign. Karena gini, prinsipnya kita kan masing-masing teman-teman kan punya banyak landing page untuk diiklanin, betul nggak? Abdi aja udah ada berapa landing page? Udah ada 4 kan? Ground, starter, free video sama dan tutorial ya. 4, belum lagi Essenzo. Essenzo ini banyak sekali, satu produk itu satu landing page. Iya. Ya. Banyak sekali. Jadi memang karena jadi tipsnya gini, kalau ngiklan di Google Ads, kalau mau ngetes landing page, itu pastiin beda campaign. Jadi kalau mau landing page yang beda lagi, itu new campaign aja. New campaign, nanti mungkin isi iklannya sama, tapi landing page-nya beda. Ya itu boleh.
Jadi prinsipnya kalau yang iklan di Google Ads pertama, landing page-nya kalau mau bedain campaign-nya juga. Jadi jangan jangan campaign yang sama. Itu malah nanti hasilnya kurang bagus ya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke bagaimana caranya membuat extension atau ekstensi. Dari iklan yang sudah ada. Pertama, teman-teman pilih dulu campaign mana yang kita mau tambahkan ekstensi atau extension. Ya, pertama misalnya ini saya kasih contoh iklan peppermint saya. Iklan peppermint ya, saya kasih contoh. Diklik campaign-nya. Diklik. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sebelah kiri sini, di bagian sebelah kiri sini, ya itu kan ada tulisan overview, recommendation, add group dan lain-lain sampai ke bawah. Nah, di sini ada tulisan ads and extension. Nah, disitulah tempat kita menambah extension. Itu. Jadi, teman-teman masuk dulu ke campaign-nya, diklik, lalu langsung klik ads and extension. Ya, langsung diklik aja ads and extension-nya. Oke. Sekali lagi, Bapak Ibu teman-teman, yang telat tenang aja. Nanti ada rekamannya ya. Jadi, langsung simak aja, tidak perlu berkomentar di live chat. Karena nanti ada rekamannya sampai dari pertama sampai dengan nanti terakhir. Nah, kalau sudah diklik Ads and Extension, nanti teman-teman bisa langsung masuk atau ngeklik ke bagian extensionnya ini. Ya, extension ini langsung diklik. Nah, di sini teman-teman bisa menemukan banyak sekali extension, jenis-jenis extension yang bisa digunakan. Ini karena kebetulan saya udah nambahin aja nih. Karena kalau belum nambahin ini biasanya kosong. Nah, cara menambahkannya langsung klik tanda plus ini. Nah, ini jenis-jenis extension yang bisa kita gunakan ya. Ada banyak sekali. Pertama ada message extension. Jadi nanti kita bisa meletakkan kalimat yang tulisan yang kalau orang klik itu orang bisa langsung SMS kita. Tapi kan zaman sekarang udah nggak zaman SMS, bener nggak? Ya. Zaman sekarang kan WhatsApp atau mungkin langsung ke landing page langsung belanja, bener ya? Benar. Jadi message ini udah nggak relevan lagi. Nah, location jadi buat yang jualan offline ini cocok banget. Jadi misalnya toko saya lokasinya di sini, ini bisa langsung masukkan link lokasi di sini ya. Price extension, app extension, promotion dan lain-lain. Ya, ini kalau mau saya tunjukkan dari awal. Ini karena kebetulan saya udah pakai extension yang pertama. Yang pertama tuh ada extension yang namanya site link. Site link extension. Ya, mungkin agar lebih jelas, coba saya gunakan di campaign yang lain mungkin. Di campaign yang lain, pertama site link extension. Jadi site link extension ini extension atau kalimat yang kalau diklik itu nanti akan langsung nyambung ke sebuah website atau ke landing page. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada namanya call out extension. Ya, mungkin ini nanti saya jelaskannya sambil praktek. Misalnya saya mau coba yang ini aja deh, yang Pacoli. Yang iklan Pacoli, saya coba klik. Nah, kebetulan extensionnya, kita lihat apakah sudah ada extensionnya. Extension. Nah, ini belum ada extensionnya nih, ya. Jadi di sini saya ingin menambahkan extensionnya atau ekstensinya. Langsung klik tanda plus. Di sini ada banyak sekali extension yang bisa kita tambahkan. Yang pertama site link extension. Ya, site link extension menunya biasanya ada nih, coba. Site link extension. Atau bisa juga klik di sini nih. Nah, site link extension ini kita menambahkan ekstensi berupa website. Jadi orang kalau ngeklik masuknya ke landing page. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti seperti ini munculnya. Jadi nanti ini adalah tampilan iklan Anda di mobile atau di handphone. Kalau di laptop atau di desktop nanti akan seperti ini. Nah, ini kan mirip dengan yang tadi teman-teman lihat di awal, ya. Jual penumbuh rambut, terus di bawahnya ada garansi, testimoni, free ongkir atau apapun nanti bisa ditulis di sini. Jadi pertama, nah sekarang coba teman-teman perhatikan kalau kita ketikkan kalimat di sini, misalnya apa? Hubungi kami, ini misalnya aja ya. Hubungi kami, kemudian nanti tombol ini kalau diklik itu akan bisa langsung masuk ke mana? Masuk ke landing page khusus misalnya atau masuk ke order link WA mungkin. Nah, itu bisa langsung kita ketikkan di sini final URL-nya. Ini misalnya saya ngejual produk Pacoli, berarti saya masukkan landing page Pacoli aja gitu. Jadi misalnya nih link landing page Pacoli saya ya. Landing page misalnya ya.
Paculi. Jadi langsung aja letakkan landing page-nya di situ. Jadi walaupun perintahnya hubungi kami, tapi kan di dalam landing page tersebut kan ada perintah untuk konsultasi WhatsApp. Nah, jadi di situ nanti bisa langsung chat dengan admin. Ngomong-ngomong, setelah beberapa minggu terakhir ini banyak yang chat ke admin kami, mereka mengaku dapat infonya dari Google Ads. Ini luar biasa sekali, berarti teman-teman semua banyak yang sudah mempraktekkan ya. Cukup luar biasa, nggak ada salahnya kita kasih applause dulu dong buat teman-teman semua ya. Luar biasa nih, udah pada praktek nih. Dan saya lihat juga udah pada closing juga, baik dari segi produk maupun dari segi reseller. Iya. Ya. Saya ngeliat udah banyak nih yang closing. Teman-teman Pontianak pun udah banyak banget. Oh ya, teman-teman di Pontianak udah banyak ya? Iya. Yang closing Dari Google Ads. Google Ads. Iya. Ya. Luar biasa sekali, berarti apa yang saya sharingkan itu Bermanfaat sekali. betul-betul bermanfaat dan bisa dipraktekkan, bener nggak? Benar. Bisa benar terbukti, bisa dipraktekkan. Nah, ini saya ambil landing page dari dashboard saya. Misalnya tadi saya ambil landing page Pacoli. Ya, seperti ini aja, simple, tinggal di copy lalu di paste di sini. Gitu. Jadi ini adalah landing page yang orang nanti kalau ngeklik hubungi kami akan langsung masuk ke situ. Walaupun sama-sama aja kok diklik masuknya ke situ-situ juga. Iya, tapi setidaknya ada tulisan ini. Hubungi kami ini akan membuat orang lebih percaya, lebih trust di awal. Terus misalnya apalagi nih, testimoni misalnya. Jadi di awal tuh kita tunjukin testimoninya dulu, testimoni produk. Nanti URL-nya nggak apa-apa masukin yang landing page yang Pacoli tadi lagi gitu. Tapi yang paling penting apa? Yang paling penting landing page yang dimasukkan di sini itu adalah harus masih satu bagian dengan landing page yang digunakan untuk beriklan. Contoh misalnya Anda landing page-nya landing page Pacoli, terus testimoninya Anda bikin landing page sendiri, terus masukin ke sini, biasanya nggak bisa. Jadi harus ada cabangnya dari landing page-nya. Misalnya kayak ini artikel essenzo.co.id/Pacoli kan, ini kan kayak gitu. Jadi selama ini masih dalam satu domain itu masih bisa. Tapi kalau udah beda domain nanti misalnya bikin landing page baru khusus, nah itu biasanya nggak bisa. Ya jadi itu juga harus diperhatikan. Ini teman-teman boleh nulis ini sebanyak-banyaknya. Saran saya tulis aja sebanyak-banyaknya karena gini. Karena nanti kenyataannya nanti yang tampil itu nggak cuma belum tentu nih misalnya teman-teman nulis 4. Itu belum tentu 4-4-nya muncul soalnya. Jadi saran saya bikin aja yang banyak ya agar nanti bisa dilihat orang. Ini contoh kalau di desktop, ini contoh kalau di handphone. Ini nanti misalnya yang site link ini tulis misalnya diskon khusus hari ini misalnya. Kan lebih menarik tuh, orang jadi ada diskon nih, beli juga. Nah, kan kurang lebih gitu. Terus misalnya apa tentang kami ini juga boleh nih. Jadi orang tuh bisa baca-baca mengenai profilnya Essenzo itu seperti apa. Nah, itu nanti mungkin ini bisa diisi landing page yang sama juga bisa atau mungkin dari landing page Essenzo yang general ya atau yang landing page yang sama aja, Jadi biar lebih aman. Jadi semua ini masih dalam satu landing page. Nah, jadi itu ya yang bisa teman-teman tambahkan pada iklan. Dan ini kalau sudah bisa langsung di save aja, di apply di sini. Oke, langsung aja di apply di sini. Kalau sudah. Oke. Di sini tulisannya invalid site link. Jadi mungkin yang saya masukkan di sini landing page-nya berbeda dengan yang di sini. Jadi pastiin sama. Mungkin saya tadi pakai landing page Pacoli dari akun yang beda mungkin jadinya gini ya. Tapi pastiin landing page-nya dari akun yang sama. Jadi biar kalau misalnya Pacoli ini kan dia akan yang tulisan di belakangnya ini ref-refnya ini kan akan ngikut juga. Jadi pastikan dari satu landing page yang sama. Kalau udah nanti langsung di-apply aja. Nah, sekarang kita masuk ke extension yang berikutnya yang bisa kita pilih lagi. Yang pertama kan site link. Ya, yang kedua kita langsung lihat aja di sini, di extension sini. Kita langsung lihat di yang kedua. Tanda plus, ada apa lagi? Ada yang namanya call out ya. Mana nih? Nah,
Call extension ini kita bahkan bisa menambahkan nomor WA atau nomor telepon kita di sini. Contoh misalnya kita langsung aja diklik call extension. Jadi di sini kita bisa menambahkan nomor telepon kita, misalnya nomor teleponnya kita asalnya dari Indonesia. Mana Indonesia? Nah ini dia. Terus ini nomornya. Jadi misalnya langsung aja contoh kalau yang punya telepon kantor nih bisa nih 021. Misalnya kalau yang di Jakarta ya langsung nomornya. Terus kalau nomor misalnya langsung aja 0812 3456 789 ini misalnya ya. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi orang banyak sekali pengiklan di Google. Saya juga ngelihat selain mereka menambahkan extension di sini, kan tadi di sini ada site linknya juga kan, ada extensionnya juga. Nah setelah ditambahkan extension, ada nomornya juga. Jadi orang bisa langsung WhatsApp ataupun menghubungi Anda. Ya biasanya kalau dulu saya juga sempat nyoba iklan di Google, tapi dengan produk yang lain itu seperti ini juga modelnya. Namun waktu itu saya melayani telepon, ya. Jadi, gara-gara saya masang ini, itu yang nelpon tuh, tuh hampir nggak berhenti tuh teleponnya ya. Jadi ini juga bisa digunakan untuk alternatif untuk Anda pasang iklan juga, ditampilkan nomornya. Terus kalau udah nanti bisa langsung di save. Yang berikutnya kita bisa tambahkan extension yang berikutnya. Sebenarnya ini salah satu yang terpenting juga, namanya adalah call out. Jadi call out itu bisa kita gunakan kata-kata promosi juga. Coba call out. Call out extension. Jadi saya nyari dulu nih, biasanya ada soalnya. Call out extension itu bisa kita tambahkan di sini harusnya. Nah, jadi saya jelaskan dulu, call out itu apa? Call out itu, jadi kita menambahkan kata-kata promosi. Jadi misalnya buy one get two, sudah terbukti membantu. Terus misalnya misalnya ada yang jual produk jasa, misalnya jasanya itu melayani apa aja, itu bisa kita jelaskan di situ juga, ya. Jadi mungkin ada beberapa campaign yang ada extension tersebut, ada juga yang enggak kan. Tapi mungkin untuk iklan misalnya Anda ngiklannya Zenzo atau ngiklan Abdi, nampaknya nggak perlu sampai ke situ. Yang perlu di awal itu site link ya, yang tadi kalau diklik itu masuknya ke website atau ke landing page. Yang kedua dari segi call-nya ya, jadi bisa dari nomor telepon bisa kita tampilkan juga di situ. Jadi tujuannya agar orang yang melihat iklan kita itu bisa langsung kontak via WhatsApp. Kan bisa juga dikasih keterangan WA only atau tidak melayani telepon hanya lewat WhatsApp. Jadi Anda cuma pure ngelayaninnya lewat WhatsApp. Tapi kalau misalnya Anda juga mau ngelayanin lewat telepon ya kenapa enggak gitu kan? Kalau emang itu bisa ningkatin konversi penjualan, ya lakukan aja ya, karena itu akan sangat berguna juga ujung-ujungnya untuk Anda juga ya. Oke, itu tadi dari segi prakteknya. Sekarang saya akan langsung lanjut ke bahasan yang kedua. Bahasan yang kedua adalah kita di sini kita akan membahas yaitu apa tadi yang kedua? Faktor 3 kesalahan dasar. Ya, 3 kesalahan dasar. Ya. 3 kesalahan dasar apa saja yang biasa dilakukan khususnya oleh para pemula. Karena banyak sekali saya lihat khusus yang baru mulai itu melakukan berbagai kesalahan seperti ini. Sebenarnya hal ini sempat saya bahas, namun mungkin belum terlalu banyak. Jadi teman-teman nanti setelah nonton webinar ini boleh refresh lagi ke materi yang sebelumnya. Oke, mungkin sedikit banyak bisa dijelaskan oleh Mas Heldi. Mungkin yang poin pertama dan berikutnya. Mungkin silakan. Jadi yang pertama apa aja kira-kira kesalahan dasarnya? Yang pertama itu strategi pemilihan keyword yang tidak tepat. Mungkin kan selama di awal mungkin kita masih bingung nih reward apa yang keyword apa yang harus digunakan. Jadi kita bisa di riset dulu kira-kira tuh yang keyword yang tepat itu yang seperti apa. Ada juga pengalaman pertama kali gunakan yang otomatis, memang jalan iklannya tuh memang cepat banget tapi kurang tepat. Akhirnya ujungnya boncos. Karena saya menggunakan yang otomatis. Jadi dengan menggunakan manual, jadi kita bisa milih keyword-keyword mana yang bisa digunakan di awal.
Oke. Di webinar sebelumnya itu udah dijelaskan banget sama Mas Fadel secara detail bagaimana untuk memilih keyword yang tepat. Dan sekarang juga akan dipraktekkan lagi dengan Mas Fadel. Terus ini ya. Oke, yang kedua Yang saya kedua. lanjutkan. Jadi saya menyambung dari yang tadi Mas Heldi jelaskan. Pertama, kesalahan dasar yang membuat iklannya tidak efektif. Sebelum kita bahas ketiga poin ini, teman-teman pahamin dulu bahwa jangan sampai gini. Kenapa banyak orang yang ngiklan di Google Ads itu padahal logikanya tombol Google Ads-nya masing-masing orang sama nggak? Logikanya sama dong, ya. Tombolnya Google sama, akunnya juga sama kok, harus syaratnya sama, harus punya akun Gmail juga, tombolnya sama. Tapi kenapa ada yang bisa profit besar? Eh, kenapa ada yang belum profit atau belum berhasil? Karena ini sebabnya, ini yang paling penting. Karena kalau teman-teman nggak paham ini, ya bisa dipastikan kemungkinan besar iklannya tidak efektif atau bahkan mungkin boncos. Ya jadi itu dulu yang harus dipahami. Pertama tadi pemilihan keyword. Jadi kalau target kata kunci di Google itu jangan salah-salah, tapi riset dulu. Walaupun kalau riset itu kita jangan pakai feeling. Jadi walaupun misalnya kita tadi ngiklan Pacoli, kayaknya jual penumbuh rambut kayaknya banyak dicari. Itu kan baru asumsi. Nah, ingat kalau iklan itu jangan terlalu banyak asumsi karena itu akan merugikan teman-teman sendiri. Jadi keywordnya di riset dulu ya. Cara risetnya mungkin teman-teman bisa simak di video-video sebelumnya karena saya sudah jelaskan detail sekali. Yang kedua, nilai quality score-nya kecil ya. Jadi quality score itu adalah menunjukkan kualitas iklan kita. Iklan kita itu udah menarik belum sih? Iklan kita itu udah bagus atau belum sih? Nah, kalau nilai quality score-nya kecil, efeknya apa? Efeknya adalah cost per kliknya atau CPC-nya mahal. Itu efeknya tuh. Ya. Kalau cost per kliknya mahal, otomatis budgetnya cepat habis. Makanya banyak yang ngiklan udah 100.000, 200.000 kok udah habis aja, kurang dari sehari. Ternyata quality score-nya kecil, jadi iklannya jalan terus, tapi karena nggak ada yang ngeklik, CPC-nya mahal, akhirnya cepat habis budgetnya. Jadi bukan yang nggak ada yang ngeklik sedikit, tapi budgetnya tuh udah jalan terus, akhirnya jadi malah nggak efektif, budgetnya cepat habis. Dan yang ketiga, ini juga penting, banyak orang yang melupakan ini, banyak orang yang fokusnya nemuin kata kunci yang bagus, cari fokus quality score-nya agar bagus, fokus bid-nya dinaikin. Kadang kan banyak orang yang khususnya pemula, itu wah bid-nya gedein aja, karena biar bisa menang, biar tampil di halaman satu, ya kan? Nah banyak orang seperti itu, tapi malah ternyata ujung-ujungnya gak efektif juga, karena mereka melupakan hal yang ketiga ini. Nah apa hal yang ketiga ini? Ini penting nih, justru ini yang paling penting. Karena sebagus apapun keywordnya, quality score-nya juga misalnya bagus, tapi kalau kalimat penawaran di bagian ads atau dalam landing page yang nggak menarik juga, orang nggak akan ngeklik juga jadinya. Ya. Jadi yang ketiga, kalimat penawaran pada bagian ads atau di dalam landing page-nya itu kurang menarik. Jadi maksudnya kurang menarik itu mungkin teman-teman bisa simak di webinar sebelumnya, mungkin yang dibawakan oleh Mas Fahmi, bagaimana cara membuat penawaran yang sulit ditolak, bagaimana caranya membuat kalimat penawaran agar orang bisa beli saat itu juga, ya. Terus banyak sekali itu dijelaskan sama Mas Fahmi, jadi langsung tonton aja di webinar seri sebelumnya, karena itu kalau saya menjelaskan bagaimana cara membuat kalimat penawaran itu akan butuh satu sesi khusus lagi, ya. Jadi nggak akan bisa selesai dalam 1 jam ini kalau saya jelaskan bagaimana kalimat penawaran. Intinya kalimat penawaran yang menarik adalah pada prinsipnya satu nih, prinsip dasarnya. Orang itu pada dasarnya nggak peduli dengan misalnya Anda jualan produk, orang tuh nggak peduli kok dengan sebagus apa produk Anda. Dia mau terbuat dari apa, mau dia produknya impor dari negara mana, dari Eropa, dipakai sama artis. Sebenarnya orang nggak terlalu banyak peduli sama itu. Yang orang peduli kan cuma satu, ya. Apa itu Cuma satu. Apa? Apa itu keuntungan bagi mereka? Iya. Apa keuntungannya buat mereka? Kalau saya pakai ini, misalnya Pacoli, Anda iklannya penumbuh rambut, kebotakan. Kalau saya pakai ini beneran gak nih? Iya. Beneran bisa, rambut saya bisa numbuh lagi gak nih? Terus berapa lama nih saya bisa tumbuh lagi rambutnya? Atau mungkin kalau yang lavender insomnia, ini beneran kalau saya pakai ini bisa kebantu gak nih insomnia saya? Terus bisa berapa lama nih bisa terbantu masalah kesehatan saya? Sebenarnya yang orang pikirin itu itunya. Jadi prinsip dasarnya adalah orang nggak peduli dengan apa yang kita tawarkan. Mereka cuma peduli mereka bisa dapat keuntungan apa kalau mereka membeli atau memakai jasa produk kita. Kurang lebih seperti itu. Itu prinsip dasarnya.
Oke, jadi malam hari ini materinya lebih kepada menyambung dan mereview dari materi-materi yang sebelumnya. Karena materi soal extension ini dan 3 kesalahan ini juga penting sekali untuk disimak karena kalau banyak orang yang udah iklan tapi karena tidak memperhatikan kedua materi yang kita bahas malam hari ini, ya efeknya iklannya nanti bisa jadi boncos. Oke, nanti kalau mau tanya jawab saya akan sediakan satu sesi khusus untuk tanya jawab. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, sesi berikutnya kita akan masuk ke sesi product knowledge. Ini penting sekali juga karena banyak teman-teman saya juga ngelihat di antara member banyak sekali yang omsetnya melejit cukup drastis khususnya di bulan ini, di bulan promo, karena saya juga yakin salah satu faktor yang membuat omsetnya melejit adalah pakai produknya sendiri, ya. Pakai produknya, kemudian logikanya gini, kalau teman-teman mau jago jualan produk, logika aja nih, logika aja. Kalau teman-teman mau jago jualan produk, berarti teman-teman harus ngerasain manfaatnya dulu nggak? Ya pastinya iya dong, iya kan? Kalau mau bisa jago jualan produk, mau omset produknya besar, yang paling pertama nomor satu, bukan skill jualannya, bukan. Ya skill jualan penting, iya, tapi yang nomor satunya adalah pakai dulu produknya. Kalau udah pakai, udah merasakan, otomatis ngejelasin ke orangnya pede nggak? Ya. Pastinya lebih pede. Nah itulah yang saya dan teman-teman lain, khususnya yang sudah jualan produk, itu kenapa bisa besar omsetnya? Karena pakai dulu sendiri, baru ngerasain manfaatnya, baru cerita ke orang lain. Teman-teman kalau cerita berdasarkan testimoni sendiri lebih enak gak sih? Lebih enak kan? Pastinya lebih Nah, pede juga. ya nanti saya juga akan cerita sedikit mengenai testimoni. Nah produk yang akan saya jelaskan malam hari ini lebih kepada salah satu produk best seller kita. Jadi saya akan menjelaskan beberapa produk malam hari ini, tapi mungkin tidak terlalu panjang karena waktunya juga cukup terbatas. Jadi saya akan menjelaskan produk yang best sellernya saja. Ya yang pertama saya ingin menjelaskan madu propolis. Ini madu propolis ini luar biasa sekali. Bisa dibilang ini teman saya lah. Teman saya kalau pergi kemana-mana. Ya buat teman-teman yang tahu kalau saya training Facebook Ads kan saya tiap minggu ke luar kota terus, bener nggak? Ya buat yang udah kenal saya, yang udah tahu saya juga training FB Ads itu kan tiap minggu keluar kota dan ini bisa dibilang teman saya lah. Partner dimanapun saya berada tuh saya minum ini karena harus diakuin yang namanya kita keluar kota tiap minggu ngomong terus nggak berhenti 8 jam itu capeknya luar biasa ya. Tapi alhamdulillah saya aman-aman aja selama menjalani proses keluar kota itu. Gara-gara salah satunya itu bisa salah satunya gara-gara saya minum madu propolis. Dan ini kenapa bisa seperti itu? Karena madu propolis ini salah satu kegunaannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga bisa untuk membuang racun atau detox di dalam tubuh. Jadi memang saya cukup ya saya bersyukur sekali karena memang ini nikmat yang dikasih oleh Tuhan juga dan saya juga salah satunya juga perantaranya lewat sini juga. Saya harus akuin ini kerasa banget efeknya karena saya sering kali ketika saya mau drop atau apa namanya ketika mau jalan keluar kota tuh saya sering banget lagi capek banget lagi ngerasa drop tapi ketika minum propolis di bawah tidur sebentar itu langsung fresh lagi langsung fit lagi, langsung bisa aktivitas lagi normal. Jadi memang cepat sekali karena salah satunya ada antioksidannya dan bisa membuang racun dalam tubuh. Jadi tubuh kita tuh bisa jadi banyak penyakitnya, bisa jadi nggak fit itu salah satunya karena racun yang masuk. Ya teman-teman kan pasti kebayang dong makanan yang masuk tiap hari itu kayak apa. Terus kemudian pernah nggak dibersihin? Nah salah satunya dengan propolis ini. Dia ada antioksidan untuk menangkal racun yang masuk ke tubuh sehingga otomatis daya tahan tubuhnya jadi lebih kuat. Oke, ini dari propolis. Yang kedua, ini ada madu slimming. Jadi madu slimming ini madu dengan ekstrak jati Belanda. Manfaatnya ini banyak sekali. Mungkin untuk madu slimming, Mas Heldi mau sedikit menjelaskan dan mungkin ada cerita sedikit soal testimoninya ya? Oh iya, testimoninya itu realnya itu dari istri saya pribadi. Oke. Beliau nyoba slimming honey dalam sebulan itu bisa turun sampai 5 kilo. Jadi dia tuh senang banget, bahkan dia sebelumnya itu ada penyakit ini mah kalau jarang makan pagi. Jadi semenjak dia gunakan slimming honey, ternyata selama seminggu itu emahnya itu malah aman, nggak ada sakitnya. Oh, jadi bisa diakuin memang slimming honey ini bukan hanya untuk menurunkan berat badan, tapi bisa pengganti nutrisi tubuh. Jadi tubuhnya tetap sehat walaupun ya dietnya berjalan gitu.
Bahkan lemak tubuhnya itu bisa berkurang sampai 5 kilo dalam 1 bulan. 5 kilo dalam 1 sebulan. bulan. Iya. Dan luar biasanya mahnya juga ikutan Iya, terbantu juga ya. terbantu. Padahal sebelumnya itu Hmm. makan siang sore, pagi nggak makan itu tetap emah. Tapi semenjak gunakan Slimming Honey ini kok emahnya tuh nggak ada lagi. Mahnya jadi Jadi nggak itu lagi. nggak kerasa lagi Iya, ya. Jadi benar-benar diakuin memang Iya. pengganti nutrisi tubuh yang baik. Iya. Itu tadi testimoni dari istrinya Mas Heldi ya, Iya. 5 kilo dalam 1 Bulan. bulan. Nah, coba teman-teman bayangkan 5 kilo sebulan. Dan ini sekali lagi ini bukan obat teman-teman ya, bukan obat, bukan suplemen, apalagi obat-obatan kimia, enggak. Ini cuma apa? Cuma madu. Ya teman-teman bayangin betapa mudahnya. Logikanya gini, namanya obat pelangsing di luar sana laku banget gak sih? Itu laku banget loh. Saya cari pelangsing merek apapun, itu penjualannya itu tinggi. Kenapa? Karena industri yang ada kaitannya dengan berat badan, itu adalah salah satu industri yang ceruk marketnya itu paling besar. Orang tuh butuh banget, orang tuh bahkan rela ngeluarin uang jutaan hanya demi bentuk tubuh yang bagus, bentuk tubuh yang ideal, berat badan yang ideal. Makanya industri berat badan ini jadi salah satu industri yang paling besar. Nah, sekarang teman-teman bayangkan, kalau di luar sana orang tuh jual suplemen, orang jual obat apa ya, yang mungkin efek sampingnya cukup bahaya. Tapi ini teman-teman cuma madu, bayangin, cuma madu bisa nurunin berat badan. Dan salah satu yang luar biasa, nggak perlu diet, bener nggak? Iya. Nggak perlu ngurang-ngurangin makan, bener nggak? Mungkin hanya pola makan Ya malam pola aja. makannya aja yang diatur. Dan Iya, tuh. buat yang punya mah, ini aman sekali karena yang saya tahu obat pelangsing di luar sana tuh bahaya buat yang Iya. punya mah ya. Karena saya juga pernah beberapa kali juga tahu, bukan saya konsumsi ya, tapi saya tahu begitu maksudnya. Jadi pelangsing itu di luar sana memang rata-rata buat orang yang punya mah itu nggak bagus, bahaya. Nah tapi ini justru dengan madu slimming, yang punya mah malah kebantu. Jadi bayangkan betapa luar biasanya madu slimming ini, karena cuma madu loh, sekali lagi ini cuma madu. Oke, itu. Jadi pertama madu, yang berikutnya ya, jadi ini adalah produk-produk yang memang kalau teman-teman lihat kemarin ini produknya stoknya habis, betul nggak? Iya, habis. Sampai PO. Iya, benar. Ya, pesan juga nggak? Terus PO. Iya. Iya, jadi ini produknya sampai PO nih, karena memang saking lakunya. Dan kabar baiknya, ini akan kita stok lagi, mungkin besok akan kita stok lagi. Ya, tapi sekali lagi untuk pengirimannya itu kita prioritaskan untuk yang pertama kali PO. Ya, jadi tapi tetap aja, tapi gini, kan promo buy one get two sampai kapan? 30 Desember. Sampai 30 Desember, berarti 4 hari lagi. Ya. Nah, kalau teman-teman ketika besok stoknya udah ada lagi, kalau teman-teman nggak order lagi dari sekarang, itu nanti antriannya makin panjang. Sekarang aja antriannya udah lumayan untuk yang PO, karena memang kan dari awal yang PO itu udah banyak. Terus karena produknya habis mungkin cukup berdampak, tapi ketika produknya ada lagi, otomatis kan peminatnya langsung banyak lagi nih. Nah tapi untuk produk ini, semua varian madu-madu kita itu setelah yang PO kemarin selesai, baru nanti kita kirimkan yang order sekarang. Jadi pastikan, saran saya jangan nunggu tanggal 30 Desember. Jangan nunggu sampai dengan nanti hari terakhir. Kenapa? Karena sekarang aja antriannya cukup panjang. Karena nanti besok pagi, besok siang itu pasti gelombang antriannya itu akan lebih banyak lagi. Saya tahu teman-teman pasti banyak yang, salah satu best sellernya di Essenzo kan madu nih, madu slimming dan madu propolis. Dan saya juga tahu, karena penjualannya banyak, saya juga yakin nih, pasti teman-teman juga gampang banget ngejualnya, bener nggak? Ya, karena gampang sekali menjualnya, jadi otomatis teman-teman juga pasti sangat ingin sekali untuk segera nyetok, karena mungkin ada yang pesanannya udah banyak, ada yang udah ditanya-tanyain konsumen, mana nih pesanannya, mana nih. Nah, langsung aja order, karena kalau nunggu besok, itu udah pasti sama yang antrian PO tuh udah pasti makin panjang antriannya gitu. Jadi langsung aja, karena kita prioritaskan untuk pengiriman, untuk besok pengirimannya itu adalah yang PO dari awal. Jadi beruntunglah Anda yang PO-nya dari awal, tapi yang sekarang juga belum terlambat, tenang aja teman-teman masih bisa order. Ya, khususnya di varian madu-madu ini. Kemudian saya juga ingin menjelaskan sedikit soal madu yang varian Moringa nih. Moringa ini kan juga ada madunya nih. Ini bisa dilihat nggak nih ya? Moringa Honey. Ini juga salah satu yang best seller.
Dan untuk moringa ini salah satu kelebihannya adalah, salah satu manfaatnya yang paling ditonjolkan adalah, pertama ini bisa untuk meningkatkan produksi ASI juga. Jadi eh, khususnya buat ibu menyusui ini mungkin yang terkendala ASInya kurang lancar dan lain-lain. Nah, ini mungkin bisa jadi solusinya karena memang sudah dari penelitian dan sudah dibuktikan juga ya, banyak yang sudah mencoba juga. Ya makanya kenapa ini laku banget, karena selain fungsi utamanya untuk daya tahan tubuh, itu bisa untuk memperlancar ASI juga. Jadi buat ibu rumah tangga ini bagus banget, langsung dicoba aja. Dan ini bisa langsung di order karena sekarang kita sedang masih dalam promo buy one get two. Nanti saya jelaskan apa sih keuntungannya kalau teman-teman memanfaatkan promo buy one get two ini. Ya, selain itu kegunaannya bisa untuk kolesterol juga, menurunkan kolesterol nih bisa juga. Jadi teman-teman bayangkan nggak perlu minum obat, nggak perlu kimia-kimia yang mahal-mahal, cukup dengan madu aja, tapi bisa ngebantu nurunin kolesterol dan memperlancar aliran darah. Kemudian daya tahan tubuh dan juga anti inflamasi dan peradangan dan juga zat besi. Jadi itu banyak sekali dari Moringa Honey ini salah satu varian terbaru dari Essenzo. Buat yang belum tahu, belum punya, langsung pesen aja, langsung coba dulu. Kalau perlu stok yang banyak karena ini juga salah satu yang laku di pasaran. Ya selain dari Moringa Honey ini ada juga Moringa Propolis ya. Moringa Propolis itu yang diteteskan ke air putih, itu kegunaannya kurang lebih sama, tapi ini lebih kepada untuk antibiotik alami. Jadi ini bagus sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan cara yang praktis. Ingat loh, semua produk Essenzo itu cara konsumsinya praktis-praktis. Ya kayak misalnya Moringa Propolis tinggal ditetes ke air putih, kemudian langsung diminum. Itu bisa berbagai penyakit bisa terbantu, khususnya yang ada kaitannya dengan daya tahan tubuh. Karena Moringa Propolis ini salah satu antibiotik alami untuk tubuh kita. Ya, kemudian varian moringa yang lain ada moringa green tea dan juga moringa ginger ya. Kalau moringa yang versi varian teh ini kan green tea ini kan teh hijau. Ini dia lebih kepada untuk antioksidan sama untuk melindungi kerusakan sel. Dan juga ini bisa digunakan untuk menurunkan kadar gula ya. Jadi cuman teh hijau ya bisa menurunkan kadar gula juga. Dan ini praktis, tinggal diseduh aja, tinggal diseduh di dalam air hangat kemudian langsung diminum. Pokoknya praktis banget. Makanya kenapa banyak orang yang suka dengan produk Essenzo ya, salah satunya adalah produk Essenzo itu sangat praktis untuk dikonsumsi ya, dari mulai essential oilnya bahkan sampai yang varian-varian terbarunya itu sangat praktis sekali. Nah sekarang saya ingin sedikit kasih pengumuman, saya mau kasih reminder buat teman-teman semua karena jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini. Karena buat teman-teman yang melewatkan ini akan sangat rugi sekali, ini akan sangat sayang sekali. Kenapa? Saya mau kasih reminder. Mungkin banyak yang kaget melihat slide ini. Hah, 4 hari lagi? Serius? Iya, beneran. Serius, ini 4 hari lagi teman-teman ya. Mungkin banyak yang, ntar aja lah, masih belum butuh atau mungkin belum ada orderan, ntar aja lah. Tapi sekarang ingat, tinggal 4 hari lagi. Nah bayangin nih, kalau misalnya 4 hari ini nggak gerak cepat, nggak segera order, untuk produk-produk yang tadi udah habis, yang PO, wah itu pasti ngantrinya akan lama sekali. Nanti tiba-tiba Anda dapat orderan 10 botol gimana? Ya, bingung sendiri kan? Nah makanya, mumpung masih ada 4 hari lagi, ayo maksimalin ya. Ayo maksimalin semua promo buy one get two, khususnya semua produk yang ada di Essenzo, dari mulai essential oilnya, madu 5 varian dan juga Serap Plus 2 varian, Moringa, Carrier Oil, itu semuanya buy one get two. Jadi buat yang belum ngerti, buat yang belum paham atau mungkin baru gabung, kita di Essenzo sedang ada promo buy one get two. Dan promonya sampai 30 Desember alias 4 hari lagi. Tapi saran saya jangan nunggu sampai tanggal 30 baru order. Karena logikanya ketika nanti tanggal 30 Desember itu adalah hari terakhir promo buy one get two. Nah, bayangkan kalau hari terakhir itu apa ya bahasanya? Chaosnya seperti apa? Di bagian pengiriman itu pasti lagi banyak-banyak yang ngirim, terus juga yang dari sisi yang jualannya juga pasti orang lagi gencar-gencarnya jualan akhir tahun lagi kan. Nah, salah satu momen terbaik untuk teman-teman jualan ya sekarang. Karena sekarang tanggal berapa? 26. 26. Abis hari raya, bener nggak? Iya. Abis dapat bonus tahunan, bener nggak? Siapa yang habis dapat bonus tahunan? Ayo ngaku. Maksudnya gini, ya orang itu tingkat daya belinya meningkat loh di tanggal-tanggal segini gitu.
orang habis hari raya, bonus tahunan, ya sama lah Natal, ya Lebaran itu kan hari raya, ya orang itu lagi banyak-banyaknya dapat uang, ya karena ada dapat THR lah, bonus tahunan lah, bonus akhir tahun, ya apapun itu orang daya belinya lagi meningkat sekarang. Jadi ini adalah salah satu momentum terbaik kalau Anda mau jualan. Kenapa? Kenapa untuk jualan Anda perlu mulai dari sekarang? Karena nanti mulai tahun depan kita akan mulai fokus, khususnya Abdi Ezenzo, kita akan lebih fokus ke produk nantinya. Nah, cara agar teman-teman bisa jadi bagian dari yang pertama kali dapat hasil besar dari produk, satu-satunya cara teman-teman satu-satunya cara teman-teman coba dulu semua produknya. Teman-teman stok yang banyak dan jual, ya dengan cara yang sudah diajarkan. Toh separah-parahnya pasti akan kejual juga kok kan. Bagaimana cara ngejual madu, cara ngejual produk-produk, kita udah sediakan semuanya, kita udah kasih kontennya, kita udah kasih landing page-nya, teman-teman tinggal sebarkan aja landing page-nya dan kontennya. Jadi mau teman-teman nanti pakai traffic gratisan, mau pakai iklan berbayar, pakai Google Ads juga sudah diajarkan, dan banyak juga kok yang sudah ngiklan Esenzo lewat Google Ads. Karena saya juga menemukan, ya kan saya juga mantau dong, saya juga ngelihat di Google, nyari Esenzo terus ada aja landing page member yang kena gitu. Berarti kan banyak teman-teman yang mempraktekkan ilmu di webinar. Jadi kalau teman-teman udah belajar dari awal sampai dengan hari ini, belajar semua ilmunya, tapi nggak segera praktek, nggak segera jualan, ya percuma. Jadi cara agar teman-teman bisa segera dapat hasil besar, agar segera omset produknya bisa besar, salah satunya dengan stok produk dari awal. Kenapa harus stok produk? Logikanya, kalau teman-teman jualan produk, offline, apalagi ini lagi liburan, lagi sering ketemu keluarga nggak? Ini tips loh, tips dari saya kalau mau di masa liburan ini omsetnya meningkat. Mau tahu nggak? Tips dari saya, kalau ketika nanti kumpul keluarga, ya itu bawa aja produk-produk essential oil, bawa terus nanti misalnya madu atau Seraplus, apalagi Seraplus bisa didemoin. Seraplus misalnya, demoin langsung depan keluarga. Mungkin lagi kumpul keluarga, lagi liburan, demoin aja depan keluarga langsung jual. Nah pertanyaannya, lebih enak jual produk yang kalau kita stok atau kalau kita nggak stok? Kira-kira enakan mana? Ya jelas enakan kalau nyetok. Orang ada bentuk fisiknya kayak gini, orang lebih tertarik buat beli. Jadi saran saya langsung manfaatkan aja semua promo ini. Dan ini sedikit gambarannya, mungkin di awal sempat saya gambarkan, tapi buat yang belum paham, saya jelaskan kembali. Ya, ini saya jelaskan kembali. Ini gambaran yang Anda dapatkan jika Anda stok produk. Ya, stok produk sebetulnya itu terserah Anda mau berapa. Mau 1 juta, mau 500 ribu, mau berapa ratus ribu, terserah mau berapa. Tapi ini gambarannya. Gambaran yang akan Anda dapatkan jika Anda stok produk minimal 10 juta. Ya. Contoh aja nih, contoh. Pertama, ini kan promo buy one get two. Promo buy one get two-nya masuk omset nggak? Masuk omset. Jadi sudahlah nanti masuk omset dapat cashback plus dapat bonus 10 produk tambahan. Jadi contoh misalnya Anda belanja produk 10 juta nih. 10 juta. Logikanya dari 10 jutanya masuk omset nggak? Masuk omset. Nah ini luar biasanya. Jadi dari omset 10 juta, cashback yang Anda dapatkan minimal kalau misalnya Anda masih kalau Anda basic, premium, ultimate kan sebenarnya beda-beda. Tapi anggap aja kita pukul rata 20%. 20% cashback yang didapat. 20% dari 10 juta berapa? 2 juta. Ya. Jadi dengan Anda stok produk, dengan Anda sambil stok produk sambil jualan, itu Anda akan sangat untung sekali. Ini akan saya gambarkan di sini. Jadi, ini gambarannya. Dapat cashback 20% berarti 2 juta. Dan, apakah cuma dapat cashback-nya saja? Enggak juga. Enggak cuma cashback-nya aja. Wah, ini luar biasa sekali. Dan teman-teman juga bisa dapat selisih harga. Selisih harga berapa? 15%. 15% dari omset 10 jutanya, sekitar 1.500.000. Nah, jadi dari pembelanjaan tersebut, nah, Anda dapat bonus produk juga. Ini kan baru dari segi bonusnya. Ini baru dari bonus pertama. Jadi Anda belanja 10 juta dapat bonus 3,5 juta karena dari selisih harga dan dari cashback. Ya, 3,5 juta. Plus dari pembelanjaan tersebut, Anda dapat bonus produk. Bonus produk seharga 10 juta. Bayangkan, 10 juta. Jadi Anda belanja 10 juta. Dapat produknya 10 juta juga. Nah, logikanya, Anda jualnya kalau ke konsumen, harga member apa harga konsumen? Harga konsumen. Kalau Anda jual harga reseller aja 10 jutanya.
Anda jual harga reseller aja. Kira-kira kalau jual harga reseller untungnya berapa? Berarti untungnya 10 juta. 10 juta tambah 2 juta tambah 1,5. Sekitar 13 jutaan. Nah sekarang, kalau Anda jual dengan harga konsumen. Nah, Anda coba hitung sendiri. Harga konsumen, produk 10 juta dijual harga konsumen. Berarti Anda naikannya berapa persen? 15%. 15% dari 10 juta. 15% dari 10 juta itu berapa? 1 juta 500. 1.500.000. Berarti total Anda ngejual 11.500.000 kalau dengan harga konsumen. Jadi Anda cuma di awal stok 10 juta nih. Ini misalnya aja. Ini sesuaikan dengan budget Anda juga. Kalau misalnya mampunya cuma 500.000, cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta nggak masalah. Ini cuma contoh aja bahwa makin besar Anda stoknya, Anda makin untung. Karena ini saya kasih tahu di sini. Jadi kalau dijual lagi dengan harga konsumen, Anda dapat untungnya 11.500.000. Jadi untungnya berapa? Bukan 11 juta. 15. Pertama dari mana untungnya? Kan Anda nyetok nih 10 juta. Untungnya dari cashback 20% plus dari selisih harga 15%. Jadi 3.500.000. Plus dari bonusnya, kan Anda dapat bonusnya tuh. 10, misalnya 10 juta Anda dapat, misalnya anggap aja Anda misalnya dapat 20 produk. Yang dikirim berapa ke Anda? 40 produk. Anggap aja 40 produk. Ya. Nah, ketika Anda dapat kiriman produknya double, otomatis sisanya, misalnya yang 10 juta Anda pakai sendiri, sisanya yang 10 jutanya Anda jual. Dijualnya harga konsumen 11.500.000 tambah sekitar 3.500.000. Total keuntungannya 15 juta. Jadi ini besar sekali, nyetoknya 10 juta, tapi untungnya 15 juta. Jadi Anda nyetok produk tuh malah untung. Ya, plus jadi bisa pakai produk sendiri lagi. Iya, plus bisa pakai produk sendiri. Separah-parahnya apa sih separah-parahnya? Anda nyetok produk, separah-parahnya resikonya cuma 2. Resikonya kalau kita ngomongin ininya kan, kalau kita ngomongin manisnya kan Anda dapat keuntungan 15 juta. Tapi separah-parahnya apa? Dapat sehat. Dapat sehatnya. Anda jadi bisa ngerasain semua produknya, Anda jadi bisa, logikanya kalau Anda bisa ngerasain semua produknya, ke depannya kalau jualan lebih enak nggak sih? Lebih enak. Jadi ini akan untung sekali kalau Anda stok produk lebih banyak gitu. Tapi baik lagi, Anda boleh sesuaikan dengan budgetnya. Dan yang paling penting apa? Langsung order sekarang aja. Karena saya juga nggak yakin sampai tanggal 30 bener-bener produknya masih ada. Karena kemarin aja udah kebukti juga kan ketika di launching pertama kali buy one get two, itu langsung seminggu kurang bahkan, itu udah banyak yang habis. Ya banyak yang limit, sampai akhirnya stok madu slimming, madu propolis, dan varian madu lainnya itu benar-benar habis. Jadi ya benar-benar cepet-cepetan. Jadi kalau Anda nggak cepet, ya Anda akan kalah sama yang lain, Anda rugi sendiri. Ya langsung order aja sekarang di dashboard, manfaatin promonya, karena cuma 4 hari lagi. Karena sekali lagi 4 hari lagi kita juga belum tentu juga produknya masih ada. Jadi langsung manfaatkan aja, langsung order sekarang. Dan nanti agar segera bisa langsung diproses ya. Khususnya kalau yang madu propolis dan slimming itu nanti akan masuk ke daftar tunggu berikutnya ya. Tapi nggak lama, kita prioritas pertama yang PO kemarin, setelah itu baru kita kirim yang order sekarang. Jadi kalau ordernya nanti, bisa lebih lama lagi dikirimnya. Jadi langsung sekarang aja, karena saya yakin, saya tahu udah banyak yang ngomong ke saya, Mas slimming kapan nih ada lagi, propolis kapan ada lagi. Nah banyak yang ngomong kayak gitu karena iya nih saya udah banyak banget pesanan dari konsumen nih kapan nih ada lagi. Ya udah stok PO aja dulu ya, PO aja dulu karena nanti kalau makin nunda nanti malah nggak dapat. Ya jadi langsung aja. Oke. Sip. Berikutnya ini mungkin terakhir kita akan kasih pengumuman soal Facebook Group Abdi. Ya, ini yang mungkin udah banyak ditunggu-tunggu ya. Yang paling ditunggu teman-teman. Paling ditunggu oleh teman-teman semua, dan ini akan saya langsung jelaskan. Oh ya, sebelumnya suara saya masih cukup jelas? Oke, masih cukup jelas? Suaranya gimana? Jelas? Oke, kalau jelas kita akan langsung lanjutkan. Ya, sekarang kita akan meluncurkan sebuah fasilitas baru khususnya buat teman-teman yang, karena fasilitas ini belum pernah kita luncurkan di Abdi sebelumnya. Jadi ini adalah sebuah fasilitas baru yang mana teman-teman bisa manfaatkan ini. Jadi saran saya langsung manfaatkan, tonton sampai selesai karena di akhir kita akan kasih link untuk masuk grupnya. Ya.
Jadi yang nggak nonton sampai akhir rugi sekali karena nggak bisa masuk grup. Tapi sebelum saya jelaskan, saya nggak bisa langsung kasih karena ada beberapa aturan dan ketentuan yang harus disepakati bersama. Logikanya, Abdi ini ibarat kata kalau kita boleh katakan, anggap aja kayak sebuah negara. Karena membernya udah ada berapa? 45.000 ya. Bahkan hampir 50.000 gitu kan bisa dibilang udah kayak hampir kayak sebuah negara gitu. Itu kan perlu diatur ya. Logikanya kalau main asal masuk grup aja, wah itu pasti akan nggak beraturan. Jadi saya perlu jelaskan dulu aturan dan ketentuannya kalau mau masuk grup tersebut. Nah, Facebook Group Abdi ini apa? Jadi saya mau jelaskan dulu sedikit. Jadi Facebook Group Abdi ini merupakan salah satu tempat kumpulnya semua member Abdi. Jadi di sana teman-teman bisa berkomunitas di mana dalam grup ini nanti teman-teman bisa melakukan sharing-sharing atau mungkin buat yang udah sukses, yang udah berhasil bisa sharing pengalaman buat member yang lain karena mana tahu membernya itu adalah resellernya sendiri, bener nggak? Iya, benar. Karena sekali lagi tujuan Anda di Abdi, salah satu tujuan terbesar Anda di Abdi salah satunya apa? Punya aset. Punya aset, punya pasukan digital. Kalau Anda punya reseller, resellernya bisa ngelakuin apa yang Anda lakukan. Misalnya Anda udah berhasil nih, udah omsetnya besar. Terus gara-gara Anda sharing di grup, terus ada banyak reseller Anda yang lihat, yang nonton, terus mereka ngelakuin juga dan berhasil. Yang untung siapa? Kembali lagi ke Anda yang untung. Jadi pastikan manfaatin Facebook Group ini. Ya karena Facebook Group ini salah satu ya tempat kumpulnya. Karena kita sejauh ini selama ini pernah nggak berkumpul di satu tempat yang benar-benar isinya seluruh member Abdi yang 45.000 orang itu. Ya yang dari awal gabung sampai yang baru gabung dari Sabang sampai Merauke bahkan di luar Indonesia. Ya, pernah nggak? Kan belum pernah, benar nggak? Nah, jadi grup Abdi ini jadi fasilitas buat Anda sharing, berbagi pengalaman dan lain-lain. Anda bisa bahkan bisa brainstorming juga dan lain-lain ya. Bisa diskusi dengan mungkin mentor-mentor yang ada di situ ya. Itu Facebook Group Abdi. Nah sekarang apa sih keuntungannya? Mungkin Mas Eli bisa jelaskan sedikit keuntungannya apa aja nih? Keuntungannya itu yang pertama mendapatkan ilmu tambahan di luar yang sudah diberikan dari Abdi. Jadi ilmu-ilmunya itu ada tambahan lagi yang belum ada sebelumnya di Abdi yang di dashboard. Jadi tuh ini ada tambahan lagi. Yang kedua bisa saling mengenal dan mengetahui member Abdi lainnya dan juga bisa bertemu dengan member Abdi yang siapa tahu satu daerah. Kan kita nggak tahu nih, mungkin selama ini hanya posting di Facebook, di Instagram, ternyata ada reseller kita. Mungkin dengan adanya grup ini, mungkin teman-teman itu bisa ketemu dengan tim resellernya sendiri. Dan dimana juga kita juga kalau misalnya belajar melalui online, kan masih ada juga yang bingung nih harus ketemu secara langsung. Nah ini juga kesempatan teman-teman bisa sharing dengan member lain ataupun mentor yang di daerah teman-teman. Yang ketiga, bisa saling sharing pengalaman selama belajar di Abdi. Dan yang keempat, akan banyak kejutan menarik di grup Facebook Abdi yang pastinya menambah ilmu. Intinya, teman-teman di sini merupakan bisa menjadi ajang yang terbaik karena apa? Kalau sudah ketemu dengan orang yang satu visi, ibaratnya orang yang jago di Facebook Ads, kita juga bakalan ikut jago Facebook Ads ataupun Google Ads. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke, jadi saya sedikit menambahkan, jadi teman-teman salah satu keuntungan join di Facebook Group Abdi, salah satu selain bisa sharing-sharing dan bisa ketemu dengan mentornya atau mentor bisa ketemu dengan resellernya gitu ya. Nah, selain itu juga akan ada banyak kejutan, menarik di grup Facebook Abdi tersebut yang pastinya akan nambah ilmu. Jadi teman-teman akan luas sekali belajarnya. Mungkin selama ini baru belajar lewat dashboard aja atau lewat webinar. Nah di grup tersebut nanti akan ada banyak sekali kejutan tambahan dan juga ilmu-ilmu tambahan. Jadi ini pastinya akan menarik sekali. Saya juga sudah tidak sabar untuk ketemu teman-teman semua di grup tersebut. Nah sekarang apa yang harus dilakukan setelah bergabung di Facebook Group Abdi? Yang pertama, ketika nanti teman-teman udah gabung, jadi nanti gabungnya di accept dulu karena ini grup tertutup, bukan grup tertutup, maksudnya grup ini khusus untuk member aja. Jadi jangan disebarkan. Ini khusus untuk member aja. Jangan disebar ke selain member. Prinsipnya itu. Karena sekali lagi kita bisa ngecek kok orang yang masuk grup itu beneran udah member atau belum, kita bisa ngecek. Ya gampang sekali ngeceknya. Jadi kita kasih tahu aja kalau Anda mau masukkan yang belum member tuh nggak bisa. Jadi Facebook group ini hanya untuk member ya.
Pertama, silahkan perkenalkan diri Anda di postingan video pertama di grup Abdi. Jadi nanti di grup tersebut akan ada postingan video pertama. Nah, nanti di postingan video tersebut Anda boleh perkenalkan diri Anda. Ya, biasanya perkenalannya nama dan asal kota aja. Misalnya, halo, saya Fadel dari Jakarta, misalnya. Saya Heldi dari Pontianak, misalnya. Pokoknya perkenalkan diri Anda, nama dan kota asal. Yang kedua, nanti silahkan teman-teman nyalakan notifikasi untuk FB Grup Abdi agar Anda tidak ketinggalan postingan-postingannya. Karena kedepannya kita akan banyak sekali melakukan postingan di grup tersebut. Kita akan banyak interaksi, kita akan banyak pengumuman, dan banyak mungkin kejutan-kejutan hanya untuk yang masuk di grup tersebut aja. Hanya untuk yang masuk di grup itu aja. Jadi pastikan untuk notifikasi Facebook grupnya itu dinyalain, jangan dimatikan. Ya. Nanti mungkin lebih jelasnya boleh tanya ke admin support bagaimana cara menyalakan notifikasi Facebook grupnya. Tujuannya agar Anda nggak ketinggalan postingannya, karena postingan-postingan yang akan kita share, ilmu-ilmu yang kita share itu akan luar biasa sekali yang mungkin belum Anda dapatkan sebelumnya. Jadi pastikan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ini penting nih ya. Pastikan Anda aktif selalu dan selalu ngikutin postingan yang ada di grup. Jadi postingan kita nanti akan sangat istilahnya berkesinambungan antara postingan satu dengan yang lainnya, itu akan sangat nyambung. Jadi pastikan Anda aktif dan selalu mengikuti postingan-postingan yang terupdate agar Anda tidak ketinggalan informasi. Nah, ini penting sekali. Jadi pastikan aktif dan selalu ikutin postingan yang ada di grup ini ya. Oke, kemudian peraturannya. Apa aja peraturannya? Mungkin Mas Heldi bisa bacakan. Yang pertama, mematuhi semua aturan yang diberikan, bagi yang melanggar akan diberikan sanksi. Jadi diusahakan mematuhi peraturan yang ada. Yang kedua, dilarang memberikan dan mengutarakan komentar yang bersifat sara, pornografi serta menyinggung pihak lain. Jadi di situ kita sharing yang positif aja, jangan yang negatifnya. Yang ketiga, bagi yang ingin sharing silakan hubungi admin via inbox terlebih dahulu dan infokan apa yang akan diberikan di sesi sharing. Yang keempat, di grup ini khusus member. Jadi bagi siapapun yang belum member itu nggak bakalan bisa masuk. Karena apa? Itu di awal di-invite dulu dan kami cek dulu ya Mas ya. Iya, kita pasti bisa dicek dulu kalau emang benar member baru bisa dimasuk dalam grup tersebut. Jadi silahkan didaftarkan dahulu untuk yang sudah jadi member. Ya, jadi ini keempat peraturan yang ada di grup tersebut. Saya sedikit menambahkan. Jadi nanti kita akan lebih detailkan lagi aturannya apa saja. Jadi pastikan dipatuhi semua. Jadi buat yang melanggar mungkin sanksinya ya akan dikeluarkan dari grup. Khususnya yang poin kedua, jangan kasih komentar atau postingan atau komentar yang sifatnya sara, pornografi atau mungkin hal-hal negatif lainnya atau mungkin bisa menyinggung orang lain. Itu jangan. Kita sharing hal-hal yang positif aja di dalam grup Facebook ini, karena dampak positif ya, karena saya prinsipnya gini, kalau kita membagikan sesuatu yang positif ke orang lain itu akan kembali ke kita tuh positif. Jadi apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Kalau kita tanamnya negatif terus ya nanti kita dapetnya negatif terus gitu. Jadi prinsipnya itu, kalau teman-teman Bapak Ibu mau dapat sesuatu yang positif, pastikan posting segala sesuatunya yang positif. Jangan malah yang negatif. Nanti yang Bapak Ibu dapat, yang teman-teman dapat malah negatif juga. Sesuai apa yang dilakukan. Iya, jadi apa yang kita tuai tergantung dari apa yang kita tanam. Prinsipnya itu. Jadi sharing hal yang positif aja. Ya kan lebih menyenangkan dan menarik dong kalau isi di dalam grup tersebut positif dan bahkan bisa ngebakar semangat. Nah, buat teman-teman yang sudah punya reseller, udah punya member, langsung dipromosikan untuk masuk grup ini. Karena asli deh, teman-teman akan banyak sekali terbantu dengan adanya grup ini. Khususnya yang udah punya reseller, apalagi yang udah punya ratusan atau mungkin ribuan reseller, saya juga lihat udah ada yang punya ribuan reseller. Masukin semua ke grup ini, karena efeknya ini, impactnya akan sangat besar sekali untuk reseller teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek bikin grup WhatsApp, invitein semua 2000 resellernya, ayo semangat terus, ayo ngiklan lagi, udah gimana, nggak perlu gitu teman-teman. Jadi langsung invite aja ke grup, nanti biar orang-orang di grup tersebut yang nanti kita ada tim khusus yang menghandle grup tersebut, nanti yang akan ibaratnya ngasih postingan yang positif, ngasih instruksi-instruksi yang bagus yang bisa dijalankan oleh member, ilmu-ilmu baru, hal positif, dan juga hal-hal positif yang lainnya.
itu nanti yang bisa diberikan di grup tersebut. Jadi itu buat member aja. Buat yang belum member ya daftarkan dulu. Ini bahkan bisa jadi pancingan nih. Jadi Bener. trik nih buat teman-teman untuk dapat member. Nih sebelum saya kasih tahu linknya, saya kasih tahu dulu triknya. Misalnya teman-teman punya prospek atau mungkin punya calon member yang belum gabung, ayo khusus gabung sekarang. Nanti bisa masuk grup Facebook, bisa diskusi loh. Banyak ilmu di situ yang baru yang bisa teman-teman dapat. Dan juga ada webinar 2 kali seminggu. Kalau teman-teman gabung sekarang. Tapi buat yang gabung sekarang loh. Jadi bisa loh kayak semacam dijadiin pancingan agar yang belum join segera join. Dan itu orang tuh gini. Kenapa grup ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa? Karena ini yang orang butuhkan sebenarnya. Kan pertanyaan orang-orang pas sebelum gabung jadi member, pertanyaannya apa? Ada buat diskusinya nggak? Forum-forum diskusinya nggak? Terus nanti kita dibantuin nggak? Dan lain-lain. Nah dengan adanya grup ini, itu akan menjawab semua kendala dari orang-orang yang banyak orang-orang tanyain. Intinya seperti itu. Jadi grup ini akan sangat membantu, baik dari sisi teknis maupun dari sisi non-teknis. Itu khususnya buat yang sudah punya banyak reseller ataupun yang belum punya banyak reseller itu juga sangat ngebantu kok. Karena ini akan sangat ngebantu buat yang masih level awal pemula, yang masih baru mulai. Ini juga akan ngebantu karena ilmu-ilmu yang diberikan itu akan banyak diberikan di sini. Oke, sekarang peraturannya sudah dijelaskan. Sekarang bagaimana cara masuk ke grupnya? Ya, ini dia. Teman-teman boleh langsung klik link ini, ya. Boleh langsung ketikkan ini di browsernya masing-masing, ya. bit.ly/fbgroup_abdi. Ini saya bacakan ya. Kalau mau difotoin boleh. Dan ini ingat baik-baik, pengetikan hurufnya itu harus sama persis dengan yang di layar ini, ya. Apa itu? bit.ly/ atau garis miring FB, FB-nya besar, grupnya GROUP ABDI, Abdi, I-nya kecil ya. Ini mungkin saya tunggu sekitar 2-3 menit ya, agar semuanya bisa klik langsung ya. Kalau sudah ngeklik komen aja udah gitu. Karena nanti sebelum masuk diverifikasi dulu sama admin grupnya. Jadi ngeklik link ini nggak akan langsung masuk grup nggak, tapi diverifikasi dulu yang masuk yang ngeklik ini klik gabung nanti nggak langsung gabung tapi nanti diverifikasi dulu oleh admin. Oke. Silakan saya kasih waktu mungkin 2 menit untuk teman-teman bisa gabung ke grupnya. Sudah? Oh, cepat banget. Ya, yang belum screenshot silakan screenshot dulu atau mau ditulis, dicatat juga boleh ya. Ini mungkin akan jadi ini akan jadi sejarah baru khususnya di Abdi buat teman-teman yang baru awal-awal ini masuk grup. Ini akan jadi sesuatu yang luar biasa buat teman-teman karena nanti ya di grup ini kita akan banyak sekali sharing dan nantinya akan ada banyak kejutan. Mungkin kejutan-kejutan ini akan hanya kami berikan hanya yang gabung grup saja. Mungkin nanti akan ada event-event yang sebelumnya belum pernah ada, nanti kita kasih taunya di grup. Jadi pastikan update dan semua resellernya juga pasti masuk ke grupnya. Karena ini rugi sekali kalau reseller nggak ikut, ya, itu rugi banget. Jadi langsung aja. Sip. Oke, saya tunggu sekitar 1 menit lagi agar banyak yang sudah masuk. Tenang aja, nanti buat yang ketinggalan atau yang baru masuk, baru gabung, nanti link webinar ini bisa ditonton lagi. Agar teman-teman bisa segera masuk grup. Oke, sudah ya. Ya, masuk ke Facebook. Ya, memang masuk ke Facebook kok. Nanti kan kalau nggak salah Anda harus login Facebook dulu, baru nanti isinya untuk bisa masuk ke dalam grup Facebooknya. Ya. Nah, jadi nanti Anda masuk ke linknya, nanti Anda ketikkan Pertanyaan keanggotaan. Ya, sudah menjadi member Abdi, jawab sudah, terus
tulis emailnya, kurang lebih begitu. Oke. Ya, saya tunggu sekitar 1 menitan lagi ya. Oke. Oke, banyak yang sudah daftar ya. Sudah daftar, Don. Oke. Langsung daftar. Jangan lupa boleh sebar di reseller tapi ya. Kalau yang belum member jangan. Oke. Oke, 30 detik lagi saya tunggu. Agar yang baru masuk juga bisa langsung masuk ke grupnya. bit.ly/fb group Abdi. Kecil. I-nya kecil. Semuanya besar tuh. FB grupnya besar. Grupnya GROUP. Nah, langsung nanti langsung diarahkan masuk ke Facebook. Kalau udah login berarti bisa langsung masuk. Kemudian nanti gimana sih? Nah, langsung nanti ada pilihan join group. Langsung pilih join aja, langsung pilih join. Kemudian langsung jawab pertanyaannya. Ya, sudah menjadi member Abdi, jawab sudah. Kemudian tulis email membernya, apa emailnya? Misalnya, ya udah email masing-masing aja yang terdaftar di Abdi. Gitu. Nanti kalau sudah langsung di Konfir. Nah, dibaca dulu peraturannya. Ya, beritikat baik dan dilarang menyebar kebencian, sharing dan posting di grup, harus mematuhi dan lain-lain. Kalau sudah, kalau udah bisa langsung di submit. Ya, submit. Oke, sip, gitu aja cara joinnya. Nanti buat yang ketinggalan atau yang baru nyimak atau yang belum nyimak nanti di akhir ya. Ya, di akhir nanti akan kita kasih rekamannya. Kalau request pending memang akan dikonfirmasi dulu oleh admin, jadi nggak langsung masuk. Ya. Jadi disabar dulu. Pasti Ya, akan sabar dulu, nanti juga pasti akan dikonfirmasi juga. Nah, jadi sabar dulu, tenang dulu. Yang penting sekarang udah masuk. Ini perlu dicontohin nggak kira-kira? Contohin lah ya. Boleh. Oke, ini saya contohkan. Tapi kebetulan tadi saya udah nyoba juga, sudah ketik dari handphone. Nah, bit.ly FB group Abdi. Nah, nanti langsung terhubung ke Facebook Anda. Ini nggak harus dari laptop, mau dari handphone pun bisa. Ya, jadi itu. Nanti langsung tertuju untuk masuk ke grup. Nah, kalau yang baru, nih, ini mungkin teman-teman bisa lihat. Kalau yang baru, yang tadi baru, baru mau gabung, itu kan tadi suruh ngisi dulu. Nah, sudah gabung member, sudah, sama tadi di sini ada masukin email. Nah, itu dikirim dulu, disubmit. Kalau udah, nanti emang pending dulu nih. Ya, ini emang pending dulu. Nanti akan akan di accept atau di istilahnya? Ya, diterima sama admin. Dikonfirmasikan oleh admin kami. Jadi gitu. Sip. Ini contohnya. Kelihatan semua nggak contohnya? Oke, terakhir mungkin kita langsung aja buka sesi tanya jawab buat yang ingin bertanya. Saya persilakan untuk yang ingin tanya jawab. Oke, yang mau tanya jawab boleh langsung ya. Kalau punya lebih dari satu FB bisa masuk grup. Bisa, kemungkinan satu Facebook aja yang masuk grupnya. Gitu. Jadi kita juga kan verifikasi dulu nih emailnya ke daftar Abdi nggak gitu. Kalau misalnya emang ke daftar bisa masuk grup. Gitu. Oke. Wah, ini pertanyaannya bagus-bagus nih kayaknya ya.
Oke, eh, ini saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Mary ya. Mas, saya ada 3 pertanyaan. Satu, yang dimaksud FB Ads itu halaman page FB bukan? Nah, pertama yang dimaksud FB Ads, jadi saran saya tonton dulu video yang video prakteknya dari mulai video 10 dan seterusnya. Facebook Ads itu kalau syarat pertama adalah punya fanpage dulu. Kalau udah punya fanpage baru teman-teman bisa ngiklan. Nanti cara ngiklannya tinggal ini di halaman Facebook tinggal klik create aja, create lalu pilih ads. Seperti ini caranya ya. Jadi nanti kemudian untuk langkah-langkah berikutnya itu nanti tinggal diikutin aja. Yang penting tonton dulu video di dashboard ya, khususnya video 10 ke atas. Dan kalau tinggalnya di kota-kota yang ada training FB Ads-nya atau kota sekitar yang ada training FB Ads-nya, langsung ikut training FB Ads aja. Karena tapi sebelum ikut training kalau bisa udah ikut kopdar dulu dan kalau bisa udah nonton video dulu agar ketika training nanti lebih mudah. Klik create ad saja. Kurang lebih seperti itu. Nanti tinggal diikutin langkah-langkah selanjutnya. Terus kemudian iklan paling cepat dapat reseller di mana? Wah, itu di mana-mana bisa cepet nih. Ya. Saya di Facebook Ads bisa dapat cepet, di Google Ads juga bisa, di traffic gratisan juga bisa. Tapi kalau saya sih lebih menyarankan Facebook Ads dan Google Ads ya, karena traffic berbayar. Karena traffic berbayar itu bisa diukur. Gitu. Kalau traffic gratisan kan kita nggak punya indikator, nggak punya ukuran yang jelas bisa kita ukur. Tapi kalau Facebook Ads kan bisa. Nah, nanti detailnya silahkan pelajari di dashboard atau di di training FB Ads. Bikin Bitly WhatsApp itu ada di video 3. Jadi langsung tonton aja video 3 di dashboard. Mau tanya tentang Slimming Honey dalam waktu 1 bulan itu habis berapa botol, kemudian dikonsumsi dengan produk lain nggak, misal Sera Plus. Nah, buat Slimming Honey, madu slimming, kalau yang mau nurunin berat badan dengan cepat, emang bagusnya dikombinasi dengan Sera Plus, karena Sera Plus itu mendetoks semua, khususnya di bagian pencernaan. Logikanya, kalau kita mau turun berat badan, itu usus kita, pencernaan kita tuh harus bersih dulu. Karena kalau pencernaan kita bersih, ya nanti kita, itu akan sangat gampang. Proses turun berat badannya akan lebih mudah kalau kondisi pencernaan kita itu bersih. Ya lemak-lemaknya semua keluar, terus lemak-lemak jahat, bahkan racun-racun yang bisa membawa penyakit itu keluar semua, otomatis akan ada efek kepada penurunan berat badan. Jadi sebenarnya penurunan berat badan itu efek. Yang paling penting adalah ususnya tuh bersih dulu. Nah itu dibersihinnya pakai Sera Plus dan juga untuk ngebantu lebih cepat nurunin berat badannya pakai Slimming dan Sera Plus. Itu memang cocok sekali. Sebulan berapa botol? Sebulan berapa botol? Kalau menurut pengalaman Mas Heli tadi, istrinya sebulan berapa botol, Mas? Kurang diperhatikan juga sih, dia paling enggak 1 hari itu minum 3 kali. 3 sendok makan? Iya, 3 sendok makan dalam 1 hari. Sebulan sebotol habis lah ya? Lebih mungkin. Oh, sebulan 1-2 botol? 1-2 botol. Oh, oke. Jadi 1-2 botol, nanti sebulan itu bisa dihabiskan dalam sebulan. Jadi itu aja cara penggunaannya. Sehari 3 kali, 3 masing-masing sekali 1 sendok makan. Oke, kalau saya pakai gini, Facebooknya tuh Facebook pribadi, jadi bukan fanpage. Ya, kan teman-teman udah diajarin kan pastinya kalau udah nonton video di dashboard kan kalau bikin akun Facebook kan akun Facebook pribadi. Jangan bikin akun Facebook lagi, tapi bikinlah fanpage. Kalau mau ngiklan tuh punya fanpage, bukan punya akun Facebook lagi. Kuncinya itu. Ekstensi kan ada macam-macam. Satu iklan bisa pakai lebih dari satu nggak? Iya bisa. Kayak tadi kan ada 10 jenis ekstensi tuh. Ya ada 10 jenis ekstensi yang tadi ada site link, call out itu pakai semua juga bisa. Nanti iklan kita bahkan bisa tampilnya tuh bisa lebih besar, lebih luas gitu. Jadi itu akan membuat Bapak Ibu, teman-teman lebih untung. Karena iklannya tampilnya lebih banyak, lebih luas, otomatis orang juga ya itu tadi yang saya bilang, matanya lebih awas tuh, lebih aware sama iklan kita, sama keberadaan iklan kita, karena ekstensi kita banyak. Dan saran saya bikin ekstensi nggak apa-apa sebanyak-banyaknya, karena itu nggak akan tampil semua kok. Itu paling cuma beberapa aja yang ditampilin di Google. Tapi kalau kita nggak bikin ya nggak ada yang tampil sama sekali. Gitu. Oke, landing page ditanam pixel. Jika kita iklan di Google Ads apa terekam? Nah, ini menarik nih. Pixel ini pixel Facebook Ads. Kalau mau tertanam pixel di Google, itu nanti beda lagi materinya. Di Google Ads kita juga bisa tanam pixel, tapi namanya bukan pixel. Pixel itu kan buat Facebook Ads. Kalau Google Ads itu namanya Google Tag Manager atau GTM. Dan yang kedua namanya Google Analytics.
Jadi GTM dan Google Analytics itu fungsinya untuk tracking. Seperti halnya kita masang pixel di Facebook Ads di landing page-nya masing-masing. Jadi itu, kalau di Google pixelnya itu namanya GTM, tapi fungsinya kurang lebih sama. Oke, wah ini banyak sekali yang pertanyaannya nih. Mohon maaf kalau saya nggak bisa jawab semuanya ya, karena memang waktunya juga terbatas. Mungkin saya kasih 3 pertanyaan lagi, saya filter dulu. Bikin judul lebih dari 3 bisa. Judul apa nih maksudnya nih? Judul headline atau ekstensi? Kalau ekstensi bisa. Terus apalagi nih ya? Masa expired Esenzo, wah ini lama ya, 1 sampai 2 tahun ya. Jadi cukup lama masa expirednya. Makanya untuk nyetok itu nggak rugi sama sekali karena masa expirednya itu panjang, 1-2 tahun gitu. Kalau makanan kan, stok yang banyak ya, kalau nggak laku ya basi, rugi jadinya. Nah kalau Esenzo stok yang banyak, 1-2 bulan belum laku, nggak rugi karena nggak basi, masih bisa dijual gitu. Jadi emang nggak ada ruginya stok banyak, malah bisa untung gitu. Mana lagi ya? Belum bisa masuk grup Facebook ya, ya itu tadi ya, tunggu dikonfirm adminnya dulu. Karena nanti akan dikonfirm satu-satu baru nanti masuk grup Facebooknya. Oke, apalagi. Ini banyak sekali soal pertanyaannya. Kopdar daerah Sorong Papua kapan? Doain secepatnya karena di tahun 2020 ini kita udah ada targetnya di tahun 2020 ini ingin mengadakan kopdar di 10 kota lagi yang kita belum pernah jangkau sebelumnya. Ya, jadi buat teman-teman yang kotanya belum pernah ada kopdar dan memang terbukti sudah banyak member di kota tersebut, nanti kita juga punya datanya. Misalnya tadi ada yang minta kopdar di mana? Misalnya tadi ada yang minta di Sorong Papua. Nah, kita juga nanti lihat data membernya. Oh, member yang di Sorong ada berapa kalau memang memungkinkan. Nanti pasti kita akan adakan kopdarnya. Ya. Yang penting memang angka jumlah membernya memungkinkan untuk diadakan kopdar. Itu pertama. Iklan Google Ads itu tentunya berbayar karena baik Facebook Ads maupun Google Ads itu semuanya berbayar. Itu dia. Nah ini terakhir sekaligus saya tampilkan link untuk gabung ke Facebooknya. Nah, apalagi ya? Satu pertanyaan lagi deh, ya. Satu pertanyaan lagi. Di MyList saya udah ada 3 email ya, berarti sudah ada 3 orang yang masukkan 3 email. Cara pakai pacoli untuk rambut rontok ya tadi bisa dengan, jadi si pacolinya itu dicampur dengan air lalu diteteskan dulu di tangan terus dioleskan ke rambutnya, atau pakai sampo juga bisa, jadi dicampur dari sampo. Jadi ketika keramas di samponya tuh tetesin aja 5 tetes, 3-5 tetes pacoli, kemudian langsung dioles di rambut atau di kepala. Karena memang rata-rata konsumen kami yang pakai pacoli itu cara pakainya seperti itu, entah dicampur air atau dicampur carrier oil atau campur sampo ketika buat keramas gitu. Jadi atau campur hair tonic itu juga bisa. Oke, Mas Irfan pertanyaannya, Mas saya ada 2 pertanyaan. Kalau kita mau iklan free traffic baiknya pakai akun pribadi atau buat akun bisnis? Yang kedua kalau mau iklan free traffic sebenarnya boleh pakai akun bisnis. Jadi WA bisnis mungkin ya, atau Instagram bisnis, sebaiknya pakai akun bisnis karena menunjukkan kita lebih profesional gitu. Bisnis kita terlihat lebih ada. Terus yang berikutnya cara pembayaran di FB Ads, Google Ads, IG Ads melalui akun rekening bank atau PayPal. Ada 3 cara sebenarnya. Ada 3 cara ya. Apa aja, Mas? Yang pertama itu bisa transfer antar bank itu di Bank Permata. Yang kedua itu bisa menggunakan kartu debit yang berlogo Visa, dan yang terakhir ini kartu kredit untuk yang logo Visa juga. Tetapi disebutin nggak kelemahan dan kelebihannya? Boleh sebutin aja. Iya.
Kalau transfer beda bank, maksudnya transfer nyimpan saldo di bank, kan itu kan bank Permata. Jadi itu kalau di situ kita wajibnya nyimpan saldo dulu baru beriklan. Tapi kalau di bank kartu kredit atau bank kartu debit itu bisa iklan dulu baru bayar. Dan kalau kartu debit itu enaknya suatu saat amit-amit di ban, uangnya nggak bakalan hilang. Kalau transfer ibaratnya 1 juta transfer nyimpan saldo, ternyata dalam 500.000 ternyata amit-amit di banned, uang 500-nya itu mau dikembalikan susah. Jadi lebih aman itu gunakan kartu kredit atau kartu debit yang berlogo Visa. Ya, jadi betul sekali bisa 3 metode. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir, Mas Ridwan ya. Iklan di Google 100.000 sehari berapa jam udah habis? Ada yang salah nggak sih? Ya tergantung kalau budgetnya 100.000 sehari dan yang ngeklik banyak, CTR-nya tinggi, itu baik-baik aja. Nah, makanya perhatikan indikator dari iklan Google. Diperhatiin tuh indikatornya apa. Pertama yang kemarin saya bahas, CTR-nya. CTR-nya gimana tuh? Di atas 10% nggak? Terus kemudian quality score-nya berapa? Di angka 6 sampai 10 nggak? Terus kemudian relevansinya berapa? Nah, itu juga diperhatikan juga. Jadi indikator-indikator tuh kemarin udah saya bahas di webinar 12, ini kan webinar 14. Itu udah saya bahas di webinar 12. Jadi boleh perhatikan lagi atau simak lagi di video webinar 12. Terakhir, ini banyak sekali yang nanya produk untuk gemukin badan. Wah, ini menarik sekali. Jadi kan madu slimming kalau pengurus kan ada tuh madu slimming. Nah, kalau penggemuk apa? Sebenarnya untuk gemukin badan itu bisa kita gunakan Seraplus juga Bapak Ibu teman-teman. Kenapa? Karena pada dasarnya orang itu nggak bisa gemuk karena salah satu penyebabnya adalah ususnya. Ususnya terlalu banyak racun yang menumpuk di situ, di usus. Karena racun yang numpuk di ususnya terlalu banyak, jadi makanan yang masuk tuh nggak bisa terserap. Efeknya nggak bisa terserap, jadi nggak bisa jadi lemak atau jadi daging gitu. Otomatis jadi nggak bisa gemuk. Cara paling gampang untuk bisa gemukin badan, cara yang paling simpel adalah pakai Seraplus untuk ngebersihin ususnya dulu. Jadi di detox dulu. Ya di detox dulu pakai Seraplus, kemudian salah satu penyebab orang susah gemuk yang kedua itu nafsu makan. Kadang orang nafsu makannya kan beda-beda, ada yang nafsu makannya bagus, ada yang nafsu makannya kurang. Nah, salah satu produk Essenzo atau essential oil yang bisa digunakan untuk nambah nafsu makan, salah satu lemongrass. Jadi itu cocok banget kalau mungkin dikombinasin dengan ginger juga. Jadi Seraplus dan lemongrass kalau bisa ditambah dengan ginger, itu cocok untuk gemukin badan. Itu dia. Tapi kalau ada beberapa orang yang memang agak susah gemukin, ya saran saya coba diimbangi dengan olahraga. Tapi olahraganya jangan olahraga yang bakar kalori kayak lari gitu, jangan. Tapi lebih ke angkat beban. Jadi konsumsi Seraplus untuk bersihin usus dan juga lemongrass untuk ningkatin nafsu makan. Itu ampuh sekali ya. Itu untuk gemukin berat badan. Sip. Itu saja karena sudah mau jam 10, udah terlalu malam ya. Lewat dari jam semestinya karena saking serunya diskusi kita malam hari ini. Luar biasa sekali untuk teman-teman yang sudah menyimak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menyimak. Pertama saya ingin ulangi lagi sekali lagi, promo buy one get two tinggal 4 hari lagi. Jadi langsung order dari sekarang, khususnya produk yang best seller yang Anda mungkin dari kemarin nyari, baik itu madu, varian madu ataupun moringa. Langsung aja di order dari sekarang. Malam ini kalau perlu langsung transfer karena ini mumpung buy one get two. Ya, beli 50 produk dikirimnya 100, belinya 10 dikirimnya 20 dan seterusnya. Ya. Jadi bisa dibilang ini untung sekali. Bahkan kalau buat yang sudah jualan, ini akan sangat nguntungin banget. Ya, jadi kedepannya karena kita akan ajarkan bagaimana cara ngiklan produk, salah satu cara paling gampang adalah punya produknya dulu. Karena kalau nggak punya produknya, nanti susah untuk ngiklan produk. Itu dia. Apalagi jual offline, apalagi jual online. Itu akan lebih susah kalau kita belum merasakan produknya. Jadi kuncinya kalau mau besar di omset produknya, punya produknya dulu, ngerasain dulu, stok dulu. Nah masalahnya stok di sini dengan promo buy one get two itu malah untung. Jadi pastikan stok dari awal, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Yang kedua, segera masuk link grup Facebooknya. Buat yang belum masuk, sekarang saya ulangi lagi. Ini sengaja saya pajang terus agar yang belum masuk, yang baru gabung bisa langsung masuk. Ya sengaja saya pajang terus agar bisa langsung masuk. Nanti tunggu admin kami mengkonfirmasi agar Anda bisa betul-betul ada di grup Facebook tersebut. Oke.
Terakhir dari saya itu saja. Sekali lagi terima kasih atas antusiasnya dalam menyimak materi dan atas perhatiannya juga. Dan juga yang paling penting adalah di akhir pastikan praktek juga, karena materi sebagus apapun kalau tidak dipraktekkan itu akan percuma. Ya, sebagus apapun, secanggih apapun ilmunya, kalau nggak dipraktekkan nggak akan jadi apa-apa. Tapi ilmu sesederhana apapun, walaupun yang di-sharingkan hanya sedikit, tapi kalau dipraktekkan itu akan jauh lebih berarti daripada ilmu segudang, ilmu secanggih apapun, tapi tidak dipraktekkan. Oke, itu saja dari saya. Sebelum saya tutup, kita akhiri dulu dengan berdoa. Tadi kita sudah buka dengan doa. Semoga apa yang saya sharingkan malam hari ini bisa jadi bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi berkah buat kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dan teman-teman semua malam hari ini, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Luar biasa sekali ya. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di webinar berikutnya dan sampai jumpa di training Facebook Ads berikutnya, karena nanti untuk training Facebook Ads berikutnya akan saya dan Mas Heldi langsung yang membawakan. Itu saja, sekali lagi sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.